Layanan premium kelas UKM. Pembuatan video edukasi dari skrip sampai hasil akhir. Podcast dari konsep sampai publish. Pembuatan company profile atau product profile. Pendampingan UKM. Halo, saya Ivan. Di workshop online ini saya akan berbagi tentang mindset apa yang perlu dimiliki oleh seorang digital marketer, khususnya untuk menghadapi persaingan di tahun 2020 ini. Sampai ketemu ya. Hai, saya Aisyah yang akan berbagi seputar riset, perencanaan dan juga alur produksi konten yang sistematis dan juga efisien. Hai, saya Randa. Saya akan sharing tentang bagaimana supaya sosial media kita ramai hanya dengan menggunakan konten organik. Hai, saya Bagas dan saya akan mengajarkan tentang periklanan, yaitu Facebook Ads dan Instagram Ads. Hai, saya Andi. Saya akan berbagi gimana caranya biar konten storytelling kamu viral di TikTok. Hi, I'm Yusuf. Follow my session as I will talk a lot about design thinking and how we can implement it for digital marketing. See you at the top. Sobat UKM, apakah Anda ingin jika bisnis Anda bisa dikenal dan diminati banyak orang? Tentu ingin ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan digital marketing yang tepat dan juga efektif. Buat yang belum tahu caranya, yuk ikuti online workshop digital marketing masterclass oleh kelas UKM. Di workshop ini Anda akan belajar banyak hal mulai dari brand positioning, FB dan IGS, bagaimana cara membuat konten viral di TikTok dan masih banyak lainnya. So, jangan sampai kelewatan ya, ikuti online workshop digital marketing masterclass. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya, sehat? Dan cuaca di daerahnya gimana nih? Masih mendung, hujan atau sudah mulai tidak mendung? Boleh ya tulis di kolom komentarnya terlebih dahulu. Oke, sembari kita nunggu teman-teman yang lain, perkenalkan lagi, saya Aisyah yang akan memandu jalannya workshop pada malam hari ini. Teman-teman, gak kerasa ya, ini adalah workshop di hari terakhir, workshop digital masterclass, workshop online digital masterclass dari kelas UKM. Gak kerasa nih, udah 1 minggu full kita menjalani kelas ini. Oke, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol seputar design thinking for digital masterclass. Nah, teman-teman, untuk pada malam hari ini pembicaranya bersama Mas Yusuf. Nah, Mas Yusuf ini adalah CEO Movie Studio dan juga design thinking yang expert. Nah, boleh sapa-sapa dulu nih, Mas. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Teh Aisyah kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan sudah tidak mendung nih kebetulan. Udah nggak mendung, Kalau kemarin, tapi nggak malam mingguan juga kayaknya ini ya. Malah pilih workshop. malam Iya, minggunya iya. masih panjang, jadi Masih masih ada belum. waktu Oke, sepertinya ya. Oke, gimana nih Mas di daerahnya Mas Yusuf, hujan atau gimana nih? Kebetulan saya sekarang lagi udah nggak hujan, udah nggak mendung juga, jadi sepertinya sudah mendukung untuk malam mingguan. Oh gitu ya. Oke, kebetulan di sini juga cuacanya nampaknya ini cerah ya. Ya udah nggak cerah sih, udah malam. Cerah, cuman ya biasa ya kalau pergantian musim itu agak orang Jawa nyebutnya bediding gitu ya, kayak yang dingin banget gitu loh. Nah itu jadi kalau walaupun nggak hujan tapi cuacanya dingin banget. Oh, oke oke oke. Oke, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih Mas ngebahas tentang seputaran design thinking, tapi sebelum itu izinkan Esa untuk membacakan seperti biasa rules untuk workshop online digital masterclass ini. Nah, oke. Teman-teman izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya teman-teman boleh untuk follow kelas UKM di Instagram dan juga di TikTok untuk mengikuti updatean terbaru seputar kelas UKM. Dan juga diharapkan teman-teman untuk
Diharapkan teman-teman untuk nge-mute saat narsum sedang menyampaikan materi. Dan juga ketika teman-teman ada yang ingin menanyakan, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar chat. Dan juga yang terakhir diharapkan teman-teman untuk bisa tertib dan sopan dan tidak sara atau berkata kasar. Oke, sepertinya sudah tidak sabar nih teman-teman di sini untuk menyambut materi pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung saja kepada Mas Yusuf untuk menyampaikan insight-insight baru seputaran design thinking untuk digital masterclass ini. Silakan, Mas. Oke, thank you ya, Teh Aisyah. Tuh, teman-teman, selamat malam ya. Izinkan saya mengucapkan apresiasi yang besar buat teman-teman yang hadir di workshop online kita malam ini. Dan memang benar tadi yang disampaikan, saya kebagian ini ya, sesi terakhir gitu. Wah, sengaja kayaknya ditaruh terakhir pas malam minggu gitu. Jadi saya nggak bisa malam mingguan. Oke, nah itu makanya dari itu saya ucapkan apresiasi ya buat teman-teman karena di Sabtu malam ini yang harusnya bisa malam mingguan mungkin bersantai bersama keluarga atau ya mungkin nongkrong bersama teman-teman atau apa, tapi teman-teman memilih untuk hadir di sini. Saya respect dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dan apa yang saya sampaikan nanti kita bisa apa ya ada manfaatnya untuk diri kita ya, baik untuk di perusahaan ataupun di bisnis atau sebenarnya bisa untuk pribadi. Nah, menarik nanti gimana design thinking ini bisa untuk pribadi. Nanti sedikit banyak akan ada saya spill dikit lah. Nah, tapi sebelum itu mungkin di sini ada ini Kak, ada yang pernah dengar atau pernah tahu tentang design thinking? Ya, boleh dong ini silahkan kok tulis di kolom chat kira-kira menurut teman-teman design thinking itu apa. Nah, ya nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa, nggak akan ada ini. Yang jelas kalau sesi saya itu memang sudah terbiasa, maksudnya saya ini memang terkenal kalau lagi ngisi sesi itu biasanya ada hadiahnya ya, ada hadiahnya. Nah, buat teman-teman yang beruntung malam ini nanti bakal dapat hadiah ini ya, hadiah ini kelihatan nggak sih? Ini ya pokoknya buku lah. Menarik ini. Design Thinking Playbook ya, ini langsung dari ahlinya Michael Laurick. Nah, untuk teman-teman yang beruntung malam ini akan dapat buku ini. Nah, beruntungnya gimana ya saya belum tahu nanti kriterianya apa, tapi yang jelas kalau ada yang aktif, mau ngechat, mau komen atau mau tanya jawab ya silahkan ya, itu siapa tahu nanti dari situ hati saya jadi tergerak untuk wah ini aja nih yang menang nih ya. Soalnya bukunya cuma satu ya sayangnya. Sebenarnya saya punya 2 ya, tapi satu lagi buat koleksi saya lah. Oke ya, silakan teman-teman yang ini punya ide atau menurut teman-teman design thinking itu apa sih? Silakan tulis saja ya di kolom komentar. Sambil jalan aja. Nah, sekarang saya izin untuk share screen. Oke, ya, let's see. Oh, ini ada yang api, pernah dengar, lupa lagi. Oke deh. Nah, sambil jalan. Oke, teman-teman. Jadi, sesuai tema malam ini, kita akan belajar design thinking for digital marketing. Ya. Terus terang mungkin sedikit background story bahwa design thinking ini adalah sesuatu yang saya pelajari belum lama ya, mungkin kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahunan. Kenapa? Karena ya sebenarnya nggak sengaja. Ini semua diawali dari problem dan dinamika yang saya temui di bisnis saya, gitu ya. Nah, apa aja bisnis saya? Nah, mungkin sambil kenalan sedikit. Jadi nama saya Muhammad Yusuf Hadiwiarso ya, biasa kalau di komunitas tertentu dipanggil inisialnya MYA. Ini sejak 2013 itu saya adalah founder dan CEO Smoothie Studio. Smoothie Studio ini apa? Smoothie Studio adalah digital marketing agency gitu ya. Jadi kayak semacam creative agency yang dulu sih awalnya waktu berdiri layanannya cuma satu ya, bikin jasa pembuatan website. Ya, jadi ada desainnya dan termasuk development-nya. Tapi terus
seiring berjalan waktu karena permintaan klien dan juga melihat dinamika pasar, akhirnya Smoothie Studio berkembang, jadinya nggak cuma bikin website aja, kita masuk juga ke desain grafis ya, misalkan desain logo, desain packaging, desain ya whatever lah, kecuali mungkin desain interior kita enggak. Terus juga waktu 2017 saya ingat betul, waktu itu awal digital marketing itu mulai booming gitu ya. Jadi saya melihat klien-klien saya itu pada butuh, pada nanyain. Misalkan buat sosial medianya, pada nanyain, Mas bisa nggak sosial media perusahaan saya di-handle juga. Nah akhirnya dulu yang tadinya nggak ada layanan itu, akhirnya saya mulai masuk itu dan ya alhamdulillah sampai sekarang itu masih menjadi salah satu layanan yang paling banyak dicari gitu ya. Nah selain itu saya juga aktif bergiat di komunitas pengusaha namanya komunitas tangan di atas ya, komunitas tangan. Jadi komunitas tangan itu komunitas pengusaha yang saat ini sudah ada di 103 kota kabupaten se-Indonesia dan ada di 4 negara. Dan kalau ditanya membernya, terakhir yang info yang saya dapat sekitar bulan Januari kemarin itu sudah sekitar 35.000 ya member se-Indonesia. Nah, kebetulan memang di saat ini saya mendapat amanah untuk bantu-bantu aja lah istilah saya, bantu-bantu di Direktorat Pesta Wirausaha. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin-kemarin atau nanti suatu saat di depan pernah dengar event namanya Pesta Wirausaha, nah itu saya sekarang di Direktorat itu, Pesta Wirausaha. Kalau kemarin sih bulan Januari itu lumayan ramai ya, karena Pesta Wirausahanya dihadiri Pak Yusuf Kalla, RK ya, Ridwan Kamil, sama Sandiaga Uno. Nah, selain itu juga saya ada beberapa bisnis atau project lah ya di luar Smoothie Studio gitu, dan project-project itu atau bisnis-bisnis itu beberapa juga kolaborasi. Kolaborasinya ya macam-macam ya. Salah satunya adalah kolaborasi dengan teman-teman komunitas tangan di atas. So kalau ada teman-teman yang mungkin mau mulai usaha atau mungkin sudah usaha tapi masih merasa kesulitan, butuh teman untuk curhat, untuk konsultasi atau apa, saya sih menyarankan bisa join di komunitas tangan di atas. Dan itu tadi ya, tentu yang dibilang Teh Aisyah, jangan lupa untuk follow kelas UKM ya, karena kalau saya lihat kelas UKM ini memang konten-kontennya juga menarik dan banyak konten-konten edukasi ataupun konten-konten yang sifatnya adalah mengempower kita sebagai pengusaha gitu. Kayak gitu. Coba kalau punya interest tentang kewirausahaan, saran saya TDA sama join di kelas UKM ya, follow sosmednya kelas UKM. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan, dan seperti tadi saya bilang bahwa awal saya terjun atau mungkin lebih tepatnya kejeblos kali ya, kejeblos ke design thinking karena ya ini tadi dinamika dari tantangan yang saya hadapi baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Misalkan di Direktorat Pesta Wirausaha itu kan lumayan juga tantangannya, dan itu akhirnya membuat saya coba mencari solusi, mencari jalan, dan ketemulah dengan yang namanya design thinking. Nah, apa itu design thinking? Nah, ini mungkin sebelum saya jawab, saya ingin memulainya dengan sebuah ilustrasi atau sebuah quote lah ya, sebuah quote yang saya yakin teman-teman khususnya kalau pengusaha pasti pernah dengar. Bahwa ini ya, ibadah itu pakai dalil, bisnis itu pakai data ya. Apa itu maksudnya ya? Mungkin teman-teman sering dengar ya bahwa oh bisnis itu jangan asal jalan aja, harus pakai data, nah gitu ya, kayak gitu ya. Memang benar bahwa kalau kita menjalankan bisnis dan pengen bisnisnya bisa berkembang, bisa lancar, itu salah satu requirement-nya adalah kita harus pakai data. Nah, kenapa saya bilang pakai data? Karena ya tanpa data kita akan cenderung apa ya, kayak orang buta lah gitu ya. Jadi kalau saya lihat data itu kayak petunjuk jalan. Jadi kalau kita pengen jalan tanpa data itu, tanpa petunjuk jalan, jadi ya ngasal aja, random aja gitu. Kayak gitu. Ya mungkin
dari sekian orang yang jalan tanpa data, ada yang sukses, ada. Kalau mau dicari pasti ketemu gitu. Ya, cuman kan itu proporsinya dibanding yang lain yang gagal kan berapa gitu. Saya pikir pasti cuman sedikit gitu orang yang berhasil sukses bisnisnya tanpa data. Nah, cuman problemnya, nah ini saya rasakan karena saya juga menjalani sendiri bisnis gitu ya. Cari data itu sulitnya minta ampun gitu. Ya, sulitnya minta ampun. Apalagi kalau kita butuh data yang sifatnya sekarang gitu. Misalkan saya pengen tahu, misalkan saya pengusaha konveksi, saya pengen tahu jumlah brand fashion yang ada di Bandung, misalkan gitu ya. Saya misalkan pemain konveksi di Bandung, terus saya pengen tahu jumlah brand fashion yang di, karena saya butuh data itu karena supaya saya tahu bisa mengukur potensial market size buat saya, gitu ya. Nah itu jumlah brand fashion yang ada di Bandung gimana ngukurnya coba? Di googling nanya BPS kayaknya nggak ada deh. Nah gitu ya. Seringkali ketika kita pengen menjalankan bisnis pakai data, ternyata datanya yang sulit dicari ya. Gitu. Sehingga opsinya satu adalah kita survei sendiri. Ya. Tadi misalkan ilustrasi tadi, saya konveksi, saya pengen tahu, waduh nyari data kemana-mana nggak ada. Ya udah nih mungkin saya survei sendiri ya. Cuman kan untuk melakukan survei sendiri itu ya lagi-lagi ya itu butuh biaya, butuh pengetahuan juga, butuh pengetahuan gimana sih cara ngedevelop survei yang bagus gitu ya, karena harus ya at least ngerti ilmu statistik atau ilmu gimana sih ngejalanin survei yang benar gitu. Dan juga butuh koneksi ya, karena kebayang kalau misalkan cuman bikin ya kayak misalkan inilah anak-anak skripsi gitu kan, anak mahasiswa skripsi bikin kuesioner terus dia ikut join di grup terus di blast gitu aja, saya yakin pasti respondennya nggak banyak gitu ya. Artinya tidak semudah itu, kita butuh koneksi juga kalau pengen survei terus bisa dapat data ya, kita harus kenal dengan orang atau ya temannya teman juga nggak apa-apa, tapi at least ada network yang harus kita kenal untuk itu supaya bisa dapat datanya bagus dan benar gitu ya. Kalau datanya cuma sedikit ngasal-ngasal ya gampang gitu. Tapi kalau pengen datanya banyak, artinya sufficient secara statistik sufficient mencukupi, terus valid dan itu datanya bisa kita olah dengan baik. Nah itu butuh 3 itu tadi, pemahaman cara bikin, pemahaman riset atau survei yang benar itu seperti apa, terus pasti juga butuh biaya, dana, dan juga networking. Jadi nggak mudah gitu. Nah inilah dilema ketika kita bisnis pakai data gitu ya. Jadi satu, datanya sulit. Kalaupun ada biasanya, apalagi kalaupun ada di internet, itu datanya data lama gitu. Misalkan jumlah pengusaha di Indonesia gitu. Ya mungkin kalau di searching BPS atau data kementerian ada, tapi biasanya itu kayak berdasar data 2017 atau 2019 gitu. Sementara kita mungkin butuhnya data sekarang kan kita mau bisnisnya sekarang kan, mau menjalankan bisnisnya harusnya bisa dapat data yang terbaru gitu. Nah itu kan sulit ya. Kalau datanya data 2019 ya mungkin udah kedaluarsa, udah nggak relevan dengan kondisi saat ini. Gitu. Nah ini yang seringkali saya rasakan dan saya yakin juga dirasakan teman-teman, dan dari beberapa literatur yang saya baca ya ini juga salah satu kendala UMKM gitu ya. Karena ya memang kalau secara teori kan gitu, bisnis jangan bisnis saja, harus direncanakan dengan baik. Ayo diriset dulu, datanya harus benar. Nah problemnya data itu mahal dan sulit dicari, gitu. Nah sehingga terus gimana nih caranya ketika kita berada di posisi sebagai UMKM dengan modal terbatas, kita butuh data atau kita butuh acuan untuk mengarungi bisnis ke depan gitu. Tanpa data kita buta, tapi pengen dapat data mahal. Sulit, effortnya terlalu besar. Nah, gimana caranya? Nah, itulah dilema yang saya rasakan yang kemudian juga mengantar pada design thinking. Nah, ini beberapa contoh ya, pertanyaan-pertanyaan misalkan, 2024 nanti mau pemilu. Kira-kira kondisi ekonomi gimana ya? Nah, ini dapat datanya gimana? Atau kalau mau kita surveinya harus pertanyaannya apa supaya kita bisa mendapatkan kondisi ekonomi 2024? Kan sulit ya.
Belum lagi kita ngomongin responden. Respondennya harus berapa banyak, tersebar di berapa banyak kota di Indonesia. Terus ya atau mungkin yang simpel lah, misalkan ini mau Ramadan nih, mau bulan puasa ya. Jadi mungkin ini biasanya kesempatan ini orang buat buka butuh takjil atau biasanya belanja konsumsi jadi meningkat gitu kan, maksudnya untuk makanan. Terus kita pengen masuk ke bisnis kuliner, tapi kan pertanyaan produk kuliner apa ya yang bakal laris ya gitu. Nah, balik lagi, kalau mengira-ngira pakai asumsi saya yakin bisa gitu. Tapi ketika misalkan tadi mau pakai data gitu ya datanya dapatnya dari mana coba gitu. Atau di luar itu yang hal sederhana deh. Mungkin teman-teman yang bisnisnya udah jalan terus punya sosmed tapi sosmednya mungkin masih sepi atau kurang mendapat traksi atau engagement. Pertanyaan sederhana, kira-kira konten sosmed kayak gimana ya yang bisa engage dengan audiens saya? Nah, itu kita mencari jawabannya gimana? Gitu ya. Kalau misalkan surveinya harus gimana gitu. Atau kalaupun harus nyari datanya kemana gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau teman-teman memang seorang pebisnis, apalagi owner atau CEO ya, artinya sebagai leader di bisnisnya, itu ngadepinnya itu yang kayak gini gitu. Hal-hal yang abstrak yang ya kalau menurut saya jawabnya sulit, terus nyari jawabannya lebih sulit juga gitu. Kayak gitu. Kalau dulu kuliah dikasih soal, emang jawabannya sulit, tapi at least saya tahu jawabannya ada di perpus gitu kan, ada di perpustakaan gitu. Tinggal saya rajin buka buku ini. Nah kalau ini saya nggak yakin gitu. Jawabannya ada di perpustakaan. Mau googling juga ya sulit gitu kan, kayak tadi datanya biasanya data lama. Nah, tapi jangan khawatir gitu bahwa ternyata hal-hal ini juga dirasakan bukan kita aja, bukan kita yang di Indonesia aja, tapi ya seluruh pemimpin bisnis, ya bahkan juga pemimpin non bisnis itu juga merasakan gitu. Mereka yang di posisi sebagai leader pasti akan menghadapi problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan pelik yang ya dalam kapasitas mereka sebagai leader harus bisa menjawab ini gitu. Dan dari situlah kemudian banyak orang mengembangkan sebuah metodologi segala macam, ya ada macam-macam ya. Tapi salah satunya nanti akhirnya apa yang mau kita bahas malam ini yaitu design thinking. Nah, design thinking ini juga seringkali kalau teman-teman googling atau baca literaturnya dipakai sebagai tools untuk inovasi. Nah, cerita tentang inovasi mungkin saya cerita sedikit ya. Ini flashback sedikit lah, khususnya mungkin kalau yang ngalamin tahun 90-an dan awal 2000-an gitu pasti tahu ya bahwa ini Yahoo ini dulu berjaya banget gitu. Bahkan saya masih mengalami tahun 98 99 itu Yahoo itu lebih populer dari Google gitu ya. Di sini ada nggak yang ngalamin Yahoo Messenger? Ada nggak? Kalau ada yang ngalamin, itu Anda legend berarti. Yahoo Messenger itu dulu, itu udah tools, ibaratnya tools serbaguna ya, tools intinya inti itu Yahoo Messenger kan, itu aplikasi chatting yang keren yang ada emoticon dan segala macamnya. Nah, Yahoo ini dulu sebagai perusahaan sangat maju dan sangat berkembang ya, bahkan di awal-awal itu bahkan Google aja kalah, tapi kan ya gitu ya, lama-lama akhirnya dia kok bukannya makin berkembang malah decline ya, makin turun malah akhirnya kesalip sama Google. Nah, kenapa ya? Problemnya banyak, tapi salah satunya adalah kajian dari beberapa riset, Yahoo ini dinilai lambat atau kurang dalam melakukan inovasi gitu. Kan awalnya sama-sama search engine ya, mesin pencari. Yahoo mesin pencari, Google mesin pencari. Cuman Google ini kan hebat inovasinya ya. Dia nggak berhenti di mesin pencari aja. Dia bikin Google Doc, bikin Google Drive. Dulu sempat juga bikin yang kayak sosmed gitu ya, Google apa namanya, saya lupa. Ya walaupun itu akhirnya gagal karena dimatiin, tapi at least dia terus berinovasi gitu. Dan dari sekian banyak inovasinya kan berhasil sampai sekarang. Ada Google One sekarang, ada Google Meet,
Itu ya, ada Google Meet dan macam-macam lah. YouTube juga sekarang masuk di Google dan segala macam. Sementara Yahoo ya dari dulu gitu-gitu aja, tidak banyak fitur baru, masih ngandelin search engine, email dan Yahoo Groups. Ya Yahoo Messenger dulu populer-populernya ya, tapi kan lama-lama orang akhirnya ketika sudah ada BlackBerry, sudah apalagi sudah ada iPhone sama Android ya kesalip gitu, apalagi ada WA gitu kan, ya udah ya Yahoo Messenger udah nggak laku gitu. Nah jadi Yahoo ini termasuk yang dinilai artinya kegagalannya karena itu dinilai lambat ataupun bahkan bisa dibilang gagal dalam berinovasi. Nah cerita yang kedua adalah ilustrasi ini saya yakin. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman ngalamin nggak pakai HP kayak gini. Kalau saya dulu nggak ngalamin ya, dan dulu punya HP kayak gini itu udah inilah, udah juara lah gitu ya. Nokia, udah seneng banget dulu punya Nokia ini. Nah, Nokia juga gitu ya. Nokia itu dulu sempat merajai, bahkan dia menjadi penguasa pasar ponsel gitu. Tapi kan terus ya kita tahu sendiri ya sekarang akhirnya dia kalah lah sama iPhone sama Android gitu. Apakah Nokia tidak berinovasi seperti Yahoo? Enggak juga sebenarnya. Nokia berinovasi dan ya dari HP gini kan sebenarnya banyak juga dia ngeluarin varian-varian HP yang lebih canggih. Dan yang terpenting dia juga untuk operating sistemnya kan dia ngembangin Symbian. Waktu awal-awal iOS keluar, iPhone, terus juga Android keluar, Nokia itu tetap kekeh pengen ngembangin Symbian-nya untuk bisa menjadi smartphone. Jadi kalau dibilang nggak inovasi, nggak juga. Inovasi juga ya, cuman sayangnya pertaruhan Nokia di Symbian-nya, di sistem operasinya Symbian itu nggak berhasil gitu. Artinya inovasinya tidak mampu mengalahkan dominasi iOS dan Android, sehingga ya akhirnya harus ditutup juga. Nah, ini adalah cerita, sebenarnya inilah dilema inovasi ya, bahwa Yahoo sama Nokia ini punya jalan yang berbeda ya. Kalau Yahoo dinilai lambat atau stagnan berinovasi, kalau Nokia sebenarnya sudah berinovasi tapi ya mungkin bisa dibilang inovasinya salah gitu. Dan memang inovasi itu memang sulit gitu ya, gitu. Sementara kita kalau memang di bisnis serius pengen survive ya memang dituntut buat inovasi gitu. Tapi pada saat yang sama inovasi itu sulit. Makanya ada quote dari Dean Carmen bahwa innovation is so hard and so frustrating. It takes the intersection of people with courage, vision, and resources. Inovasi itu sangat berat dan bikin stres ya, bikin frustasi. Dia itu adalah seolah-olah irisan dari orang, keberanian, visi, dan juga sumber daya. Dan memang benar, inovasi itu pasti ngabisin sumber daya. Untuk berinovasi itu pasti butuh sumber daya, atau kalau yang gampang buat UMKM pasti butuh uang, butuh modal ya. Inovasi itu butuh modal. Udah gitu hasilnya belum tentu gitu. Ya itulah kenapa banyak UMKM malas berinovasi ya, karena itu tidak mau gambling kayak gitu. Tapi di situ sisi ya tetap kita dituntut inovasi. Kalau enggak ya kayak Yahoo tadi. Ya, jadi kan gimana? Ini kan dilema ya. Seperti apa? Dan sekali lagi ya, kalau teman-teman pemimpin bisnis, leader di bisnis masing-masing harusnya mengalami atau menghadapi dilema-dilema seperti ini. Itu mau inovasi mahal, nggak inovasi nanti kesalip kompetitor. Terus gimana dong? Nah ini yang kemudian ini diibaratkan kayak perjalanan pelaut di abad 15, 16, 17 dulu. Itu ya. Salah satunya mungkin juga yang dilakukan sama Columbus ya, mungkin teman-teman tahu ceritanya Columbus, bahwa dia pelaut Italia yang kemudian mendapat project gitu ya dari kerajaan Spanyol, Ratu Isabella, udahlah kamu aku kasih kapal, terus ayo kamu. Nah tapi kan sebenarnya niat awal Columbus itu dia pengen menemukan India, cuman kalau yang lain Vasco da Gama dan segala macam, Magellan itu ke Indianya lewat ke timur langsung. Nah, Columbus waktu itu beranggapan, bumi ini kan bulat ya, kalau aku berlayar ke barat terus pasti nanti ketemu India.
Nah, tapi kan waktu itu belum ada tuh petanya. Nah, itulah ya, makanya saya sebenarnya kagum dengan pelaut-pelaut zaman dulu. Mereka berani menempuh samudra yang mereka belum tahu di situ itu ada apa gitu. Ya kalau sekarang sih enak, sudah ada petanya, ada satelit, ada GPS gitu. Bayangin zaman dulu benar-benar blank, ngelayar tiap hari ngelihat air kanan kiri gitu ya, tapi dia tetap kekeh gitu, istiqomah gitu, istiqomah ngelayar terus gitu. Nah, kurang lebih gambaran pemimpin bisnis sekarang itu kayak gitu gitu. Dia harus tetap maju di tengah banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu, 2003 misalkan katanya resesi, benar nggak sih? Ntar 2024 mau pemilu, nanti gonjang-ganjing ekonomi, benar nggak sih? Nah, kita selagi-lagi nggak tahu. Tapi apapun kan kita nggak bisa, ya udah deh bisnisnya off dulu kan nggak bisa gitu ya. Bahkan waktu pandemi kemarin juga, ya saya nggak tahu ya, mungkin beda-beda tiap orang. Gitu. Tapi saya sendiri mengalami di tengah ketidakpastian, saya tetap harus jalan gitu, harus maju terus gitu. Gimana caranya bisnisnya tetap jalan, nggak tutup gitu. Padahal nggak jelas kan, ini kapan, PPKM sampai kapan, ini kapan, ya, kayak gitu. Nah, jadi kondisinya seperti itu sekarang teman-teman ya. Jadi ibarat kayak Columbus berlayar, pengen ke barat, berusaha menemukan India, walaupun dia belum tahu nanti di sepanjang perjalanan itu ada apa. Benarkah seperti ini? Benarkah India ada? Benarkah ini? Kayak gitu. Nah, itulah kemudian yang membedakan, kayak tadi kan ini tulisannya, kita itu ngadepin yang namanya fuzzy goals ya. Goals yang fuzzy itu kalau terjemahan literally artinya memusingkan ya. Goals yang memusingkan, yang ngebingungin gitu. Nah, itulah kemudian ini ada semacam distinction aja, perbedaan antara kondisi zaman dulu di mana kita sebagai pemimpin bisnis itu bisa dengan enak punya clear goal ya, goal yang jelas. Yaitu bisa dilihat di yang diagram kiri ilustrasinya, dari kita posisi sekarang di titik A, tapi at least kita sudah tahu, oh itu tuh yang mau dituju itu. Titik B-nya itu di sana ya. Kita tinggal jalan step by step menuju titik B itu. Sementara fuzzy goal pendekatannya lebih ke yang kanan itu ya, gitu. Kita berangkatnya di titik A, kita tahu. Tapi endingnya di mana kita tidak tahu persis, gitu ya. Makanya huruf B-nya itu kan dia tidak berupa titik, tapi berupa interval. Ya, di sebelah kanan itu kan ada intervalnya ya. Berupa interval bahwa ya pokoknya kira-kira di antara sinilah ya. Tapi kan di antara sini itu titiknya macam-macam gitu. Tapi ya mau nggak mau harus seperti itu kondisi sekarang. Dengan persaingan, ketidakjelasan, disrupsi ekonomi dan whatever gitu kan. Kayak Instagram aja kena TikTok sekarang sudah sempoyongan gitu. Padahal 3-4 tahun lalu siapa yang kebayang Instagram yang begitu perkasa bakal dikalahin sama aplikasi dari Cina gitu kan, nggak ada yang kebayang pasti. Nah, jadi akhirnya langkah kita dari A untuk menuju si goals-nya itu ya seperti diagram yang kanan itu. Ya kita maju selangkah, mungkin kalau yang kiri kan lurus-lurus aja tuh enak tuh, lempeng-lempeng aja linear. Kalau ini kan ya mungkin ada turun dikit, ada naik dan gitu, dan nanti kita titiknya di mana kita nggak tahu gitu. Titiknya maksudnya tidak tahu persis. Mungkin kita bisa mengira-ngira, oh kira-kira di sini, tapi ya kayak gitu. Nah, sehingga dengan ilustrasi seperti ini, maka pertanyaannya kemudian, oke, kalau memang realitanya seperti ini, bahwa sulit untuk menentukan sebuah acuan yang jelas tentang bisnis kita di masa depan, maka pendekatan apa ya yang paling tepat untuk mencapai fuzzy goal ini? Gitu. Dan sejauh yang saya pelajari, dan inilah akhirnya yang membawa saya ke sini adalah, ya solusinya adalah design thinking. Kenapa design thinking? Karena ada beberapa keunggulan ya, yang menurut saya dia menjadi advantage dibanding metode-metode yang lain. Yang pertama adalah bahwa untuk mencapai goal dia sifatnya gradual, artinya step by step gitu. Kalau istilah terminologi resminya, dia melakukan apa yang disebut iteratif proses yang diiterasi gitu ya. Jadi dia melakukan proses-proses kecil tapi diulang terus-menerus sampai lama-lama dia akhirnya
bisa menuju kesempurnaan atau menuju ke titik idealnya tadi. Nah, kalau di fuzzy goal tadi yang titik B-nya itu ketemu gitu. Terus yang kedua, bahwa design thinking ini human centric. Apa artinya human centric? Bahwa dia itu berorientasi ke orang, ke human, manusia. Jadi di design thinking itu nanti salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan itu adalah faktor orang. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena kan pada dasarnya apapun yang produk kita buat, ya, entah itu bentuknya produk, entah itu bentuknya jasa, entah itu harganya murah, entah itu harganya mahal, whatever lah, entah fiturnya dikit, fiturnya banyak, kan pada akhirnya yang pakai orang ya, gitu, yang pakai orang. Sehingga rasanya kalau kita tahu yang pakai orang, perlu kita untuk memahami orang ini kayak gimana sih. Nah, design thinking ini nih, human centric. Dan yang ketiga adalah engaging. Maksudnya engaging itu ya apa ya, menyenangkan lah, saya bilang begitu, menyenangkan. Jadi proses problem solving dengan menggunakan design thinking itu sejauh yang saya tahu dan sudah saya alami, saya praktekkan itu lebih menyenangkan dibanding proses-proses tradisional yang pernah saya lakukan juga dulu gitu. Baik saya dalam kapasitas sebagai pemimpin bisnis ataupun sebagai pekerja, karena saya dulu juga punya background pengalaman kerja ya, profesional. Gitu. Nah, inilah yang membuat menurut saya design thinking ini seksi ya. Maksudnya seksi itu kayaknya oke nih. Ini tools yang oke banget gitu untuk dipelajari dan diimplementasikan di bisnis kita. Oke, so 3 itu gradual, ya nanti akan ada ilustrasi yang mungkin lebih dapat, terus juga human centric dan engaging. Nah, mungkin saya di sini mulai masuk ke design thinking-nya dan saya pengen memulainya dari sedikit sejarahnya, tapi sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, bahwa sekitar tahun 70-an, saya lupa persisnya 70 berapa, nanti saya coba lihat lagi, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Brian Larson, dia seorang profesor dari University of Sheffield ya, di UK, bahwa dia pengen tahu, jadi waktu itu tuh pertanyaan penelitiannya sederhana, aku pengen tahu ada nggak sih bedanya cara berpikirnya desainer sama scientist. Scientist itu berarti ilmuwan, gitu ya. Maka dia mengumpulkan mahasiswa-mahasiswanya, postgraduate itu artinya berarti mahasiswa doktorat ya, berarti udah doktor ya, udah S3, PhD gitu. Yang satu memang dari jurusan yang terkait dengan desain. Desain itu nggak hanya desain grafis ya, tapi juga arsitek kayak gitu ya, desain produk itu juga termasuk desainer. Artinya mereka yang meng-create sebuah atau mendesain sesuatu gitu, mendesain sesuatu. Nah, jadi itu sampel pertama dia itu mahasiswa dia postgrad yang bergerak di bidang desain itu. Yang kedua adalah mahasiswa postgrad juga yang dia lebih ngambil jurusannya jurusan saintifik ya. Ya mungkin kalau di Indonesia MIPA lah gitu ya. Belajar fisika, matematika gitu. Jadi dia lebih sudah terbiasa dengan cara-cara sains, cara-cara ilmuwan. Nah, dikasih problemnya seperti ilustrasi itu ya. Jadi ada beberapa balok yang mereka diminta nyusun. Nah, cuman kan ini ya di bagian pinggir luarnya ini kan yang diarsir itu kalau di aslinya itu berwarna. Ya, ada yang warnanya merah, jadi tergantung baloknya. Ada balok yang pinggirannya yang diarsirnya itu warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, macam-macam. Nah, kuisnya atau soal yang dikasih ke masing-masing dua grup mahasiswa ini adalah kamu susun baloknya sehingga sebisa mungkin yang bagian luar yang diarsir itu kalau bisa warna merah semua. Nah, gitu ya. Warna merah semua. Terserah caranya gimana kalau bisa warna merah semua. Nah, itu soal yang dikasih dan informasi yang dikasih seperti itu. Informasi yang dikasih adalah warnanya terluar itu harus merah semua. Kalau bisa, maka kamu menang. Kalau merah semua. Nah, udah tuh kan dikasih baloknya, mereka mulai nyoba. Nah, tapi, ini si Profesor Brian Larson bilang, ada aturan atau mekanisme yang tidak dikasih tahu ke mahasiswanya. Apa itu? Yaitu ada
tipe-tipe susunan balok tertentu yang nggak boleh bersebelahan, gitu ya. Misalkan, oh kalau yang lurus sama gini, sama yang L ini nggak boleh nih, kalau sebelahan kayak gini nggak boleh. Nah, tapi rules itu nggak dikasih tahu, gitu. Sehingga para mahasiswa ini nanti baru tahunya, misalkan dia sudah nyusun terus ketemu, wah ini nih merah semua. Nah, pas diceknya itu pakai komputer ya, pakai alat gitu. Nah, nanti alatnya ini yang bilang, oh ini masih salah gitu. Ya, tapi kan informasi bahwa oh ini tuh nggak boleh sebelahan kan nggak tahu gitu. Nah, kenapa aturan itu nggak dikasih tahu? Karena menurut Prof. Brian Lesson, ya itulah kondisi real dunia nyata gitu. Di dunia nyata kan seringkali kita menemui situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang aturannya kita nggak tahu sebelumnya gitu. Tapi somehow kita diminta untuk menghadapi itu dan menyelesaikan itu gitu. Kalau semuanya udah dikasih tahu kan gampang ya, kayak permainan SD jadinya. Nah, jadi Profesor Brian ingin mensimulasikan problem real di dunia nyata ke dalam permainan sederhana ini. Jadi ada aturan yang dikasih tahu, tapi ada juga rules yang nggak dikasih tahu. Nah, sekarang tugas kamu menyelesaikan. Nah, ketika dinaminya segini, maka jadi menarik. Ternyata dia menemukan ada perbedaan antara mereka yang mindset-nya itu tadi, scientific, artinya anak-anak scientific, sama anak-anak desainer gitu. Di mana kalau istilah resminya ya di bukunya itu dibilang kalau mereka yang jurusannya scientific, mereka cenderung mengeksplorasi problem base gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu dulu ini problemnya apa, terus berusaha memecahkan aturannya itu tadi, aturan yang tidak diketahui itu apa aja sih gitu. Jadi balok mana yang boleh bersebelahan, balok mana yang nggak boleh bersebelahan. Nah itu mereka fokusnya ke situ. Gitu. Jadi mereka trial error, gitu, nggak ngelihat pinggirnya merah dulu, tapi ngelihat balok mana yang boleh bersebelahan dan mana enggak. Gitu. Sementara kalau yang teman-teman satunya, yang kelompok riset satunya, kelompok percobaan satunya, itu dia nggak terlalu mikirin rules-nya. Ya sudah, pokoknya dia berusaha, oke, goals-nya apa sih? Goals-nya kan pinggirnya merah, sebanyak mungkin. Ya kalaupun nggak bisa 100%, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Ya udah, dia akan berusaha menyusun supaya mendapatkan pinggiran merah yang paling banyak, terus dites. Kalau misalkan keluar hasilnya, oh salah, oh ya sudah. Dia bongkar, dia coba arrange lagi yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang disebut solution base ya. Jadi mereka lebih berorientasi pada solusi atau goal. Goalnya apa sih? Goalnya pinggirnya merah, ya sudah itu. Masalah nanti di dalamnya ada rules ini, aku nggak perlu terlalu mikirin itu, bahwa along the way dia sambil belajar itu bisa jadi gitu. Tapi pokoknya prioritas utama goal base. Nah itu. Nah karena ada dua cara berpikir inilah antara yang problem base sama yang solution base ini, kemudian si Profesor Brian Lesson termasuk yang pertama kali mengemukakan, oh gini toh cara berpikirnya desainer. Nah itulah awal kata design thinking ya. Jadi berpikir ala seorang desainer itu gimana sih? Ya, kurang lebih gitulah kalau bahasa Indonesianya ya. Gitu, design thinking. Nah, salah satunya adalah dari hasil penelitian ini. Nah, itu tahun 70-an, terus ya mulai berkembang-kembang, tapi mulai meledak tahun 2008 ketika ada salah seorang ya design thinker gitu ya, namanya Tim Brown, dia menulis di Harvard Business Review, Design Thinking by Tim Brown. Ini teman-teman bisa ini ya, bisa googling, ada artikelnya. Dan ini yang bikin kemudian design thinking meledak dan akhirnya banyak dipakai perusahaan. Ya memang awal-awal banyaknya yang pakai adalah perusahaan teknologi ya, perusahaan software khususnya. Tapi kesini akhirnya nggak cuma perusahaan software aja, karena banyak perusahaan lain melihat banyak manfaat dan benefit yang bisa didapat dengan mengimplementasikan design thinking di bisnisnya, walaupun bisnisnya bukan bisnis teknologi. Gitu ya, ini Tim Brown, salah satu, dia masih hidup, dia salah satu ibaratnya ya kalau sekarang mungkin guru besarnya design thinking lah. Dan dia punya bikin apa ya, kayak consulting, perusahaan konsultan juga tentang design thinking, namanya IDEO, IDEO. Nah itu sedikit ini teman-teman, sedikit latar belakang design thinking. Nah yang jelas mungkin teman-teman penasaran, emang ada nggak contoh-contohnya design thinking itu dipakainya gimana? Nah ini saya kasih case study. Yang pertama adalah dari Airbnb ya.
Mungkin tahu ya Airbnb, ada yang pernah ini nggak? Pernah mesen villa atau kamar atau rumah untuk pakai Airbnb? Nah, saya pernah dulu ya sekali sekitar tahun 2018-19 gitu. Pokoknya sebelum pandemi aja. Jadi Airbnb ini sebenarnya sudah dari 2007 didirikan dan 2009 dia hampir bangkrut karena penggunanya dikit dan pemasukannya dikit. Itu ya. Sampai akhirnya si owner-ownernya waktu itu masih anak-anak muda, itu terus memutuskan untuk berkumpul ya, maksudnya ya ini gimana nih bisnis kita ini kalau pemasukannya segini terus ini bangkrut, ini nggak bisa lanjut. Ya, mereka akhirnya mencoba menganalisis itu. Nah, dari analisis internal itu mereka mendapat temuan bahwa banyak yang komplain tentang kualitas fotonya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat ini ya, listing iklan properti di Indonesia, ya, kadang kan fotonya ngasal ya. Kadang kamarnya gelap, terus ya pokoknya gitulah, pokoknya fotonya asal-asalan, kayak gitu. Nah, tapi mereka nggak mau begitu aja. Buat mereka, oke, ini menurut kita seperti ini. Perlu kita validasi. Sehingga akhirnya mereka waktu itu memutuskan, si foundernya itu berdua pergi ke New York. Kenapa ke New York? Karena waktu dilihat di data, banyak listing itu di daerah New York gitu ya. Mereka ke New York dan karena tadi ya sudah ada dugaan kayaknya fotonya deh. Mereka juga ke New York itu bawa kamera digital yang bagus gitu. Nah, tapi waktu di sana nggak langsung foto-foto, dia temui orang-orang, baik orang-orang yang listing, artinya yang dia mendaftarkan propertinya di situ supaya bisa disewa, entah itu apartemen, rumah, flat, whatever. Tapi juga customer, ya, orang-orang yang selama ini sering menyewa apartemen, menyewa flat, menyewa rumah gitu. Mereka nanya gitu, kamu itu kalau misalkan lagi cari listing buat tempat gitu ya, kalau kita mungkin buat kontrakan, buat apa, atau buat nyari rumah tinggal sementara atau bukan juga rumah permanen, kamu lihat di listing itu yang kamu lihat apanya sih gitu, gini-gini. Nah, dari situlah kemudian mereka tahu bahwa satu itu tadi memvalidasi bahwa oh iya foto-fotonya itu biasanya jelek, gelap lah, apa ini nggak lengkap. Nah, yang kedua itu foto-fotonya nggak lengkap. Maksudnya kan kadang ditulis ya, rumah ukuran sekian, kamar mandi 2, kamar tidur 3, ada 1 ruang tamu, 2 lantai, misalkan gitu. Nah, seringkali, dan ini saya rasakan ya, kalau pernah lihat listing properti di Indonesia, itu foto-fotonya nggak lengkap. Misalnya kamarnya 2, tapi yang di situ foto kamarnya cuma 1. Gitu. Lantainya 2, tapi foto lantai 2-nya nggak ada. Cuma dilihatin tangganya aja di lantai 1. Nah, kayak gitu. Misalkan ada carport, ada garasi, ya foto garasinya juga nggak dilihatin atau dilihatin tapi gelap. Nah, kayak gitu. Rupanya user atau customer itu pengen satu fotonya bagus dan lengkap gitu. Kalau memang kamu bilang kamarnya ada 3, ya aku pengen 3 kamar itu ada fotonya semua gitu. Kamar mandi 2 ya ada. Kalau lantai 2 ya saya pengen tahu lantai 1 kayak gimana, lantai 2 kayak gimana. Kalau ada garasi ya aku pengen tahu garasinya gimana. Kalau di belakangnya ada taman kecil ya aku pengen tahu fotonya. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga dengan bekal kamera itu tadi, dia secara ini datang ke yang punya properti, udah sini saya fotoin, nggak apa-apa, gratis. Gratis difotoin yang bagus, terus diupload. Nah, itu ya. Rupanya dengan cara sederhana seperti itu, dalam waktu beberapa minggu, sales-nya langsung naik 2 kali lipat. Gitu. Ya, after design thinking. Nah, itu Airbnb. Sehingga ya Airbnb akhirnya jadi salah satu startup ya mungkin bisa dibilang unicorn ya, walaupun di luar negeri ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu seberapa sering orang pakai. Tapi kalau saya sih pernah. Nah, itu salah satu contoh case study bagaimana Airbnb menerapkan design thinking untuk membuat aplikasinya jadi disukai orang. Nah,
teman-teman, sebenarnya ini seperti saya bilang tadi, memang design thinking awalnya banyak diadopsi oleh perusahaan teknologi ataupun startup, tapi sebenarnya enggak. Nah, case study yang kedua ini adalah contoh bagaimana design thinking digunakan di non-teknologi. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Ini adalah rumah sakit mata di Rotterdam ya, di Belanda. Rotterdam itu kota pelabuhan ya, dia kalau dilihat itu dia di pinggir laut gitu. Pelabuhannya keren-keren lah, keren-keren ya, nanti cari aja di YouTube. Nah, jadi Rotterdam ini punya rumah sakit mata, dan ini rumah sakit matanya yang kalau istilah kita rumah sakit negeri gitu ya, negeri bukan swasta gitu. Jadi rumah sakitnya ini kecil, nggak terlalu besar. Nah, cuman ya itu tadi manajemen di sana, dokter-dokter itu punya concern ini gimana nih cara kita bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit kita. Ya, supaya apa? Ya supaya customer-nya senang, pasiennya senang ya. Mungkin kalau di rumah sakit nyebutnya pasien lah, bukan customer. Nah, setelah mereka melakukan penelitian singkat, yaitu tadi yang interview pasien-pasien, nanya-nanya sebenarnya apa sih yang bikin mereka paling takut selama ini kalau berkaitan dengan perawatan mata itu ya rupanya itu mereka takut ini nanti waktu perawatan ada kesalahan sehingga mereka jadi buta. Nah, rupanya ketakutan ini paling besar setelah disurvei lagi, diteliti lagi, itu dialami oleh mereka yang masih kecil gitu ya. Masih kecil. Jadi kayak mungkin anak SD lah kalau di kita. Nah, mereka tuh paling takut gitu. Ya mungkin mereka bayangannya, waduh nanti mataku sakit, mataku buta, segala macam kayak gitulah. Nah, sehingga akhirnya direktur rumah sakitnya memutuskan, oke, kita gimana caranya supaya anak-anak kecil ini, pasien-pasien kita yang masih kecil ini bisa berkurang rasa takutnya ya. Kalaupun nggak bisa 100% nggak apa-apa, at least mereka bisa berkurang rasa takut. Nah, itulah akhirnya mereka melakukan serangkaian proses design thinking gitu. Yang pada akhirnya ini saya singkat aja ya, karena kalau cerita nanti lama. Ya ketemu solusinya itu sepele, anak-anak kecil yaitu tadi yang works. Apa yang works yaitu animal teaser dan pin. Jadi kalau ada pasien anak kecil yang mau tindakan khususnya operasi dan dia harus menginap, maka kan dia biasanya dikasih baju rumah sakit ya kayak piyama gitu. Nah, si anak-anak ini si bajunya khusus t-shirt dan ada gambar animalnya, ada gambar hewannya gitu. Mungkin ada gambar jerapah atau gajah atau apa. Nah, cuman cerdiknya adalah dokter nanti yang akan mendatangi si anak itu, yang akan merawat anak itu, dokter kan biasa ya pakai jubah atau jas dokter gitu warna putih gitu. Nah, di sininya itu dikasih pin. Nah, tapi disengaja supaya pinnya ini sama dengan, maksudnya di pinnya itu ada gambar hewan yang sama dengan t-shirt si pasien anak kecil ini. Nah, sesederhana itu, tapi itu ternyata bisa meningkatkan ikatan emosional yang luar biasa sehingga ketakutan si anak itu jauh berkurang gitu. Jadi ya saya kebayang si anak kecil pakai baju ada gambar hewannya, lucu ya gitu. Terus pas dokternya datang, kok pinnya sama ya sama bajuku. Nah, kalau anak kecil kan hal-hal seperti itu jadi sentimental ya. Ya sesederhana itu. Artinya ini kan sesuatu yang kalau kita secara logis mikirin ini solusinya gimana, kayaknya nggak kepikiran lah solusinya kayak gitu. Nah, itu yang work. Apakah semua cara yang dicari pasti works? Enggak. Mereka juga melakukan eksperimen, gimana kalau mereka dijemputnya pakai taksi, tapi taksinya dibayarin sama rumah sakit, nah, taksi service. Nah, ternyata itu enggak works. Enggak works itu artinya, ya mereka sih senang dibayarin, tapi tidak meredakan ketakutan si anak. Gitu. Jadi dijemput pakai taksi ataupun mereka berangkat sendiri itu takutnya sama. Tapi yang bisa meredakan ketakutan anak itu tadi. Ketika mereka pakai t-shirt, terus dokter yang datang pakai pin yang gambar hewannya sama. Nah, yang menurut saya paling keren adalah ternyata design thinking bukan hanya dipakai di perusahaan atau organisasi, tapi sekarang juga dipakai untuk merancang kehidupan, ya, merancang karir. Dan ini sudah dilakukan di Stanford, teman-teman. Ya, jadi Stanford most popular class isn't computer science, it's something much more important. Jadi
kelas yang paling populer di Stanford itu bukan computer science gitu ya, bukan informatika lah kalau kita di sini. Tapi ya ini, kelas Designing Your Life. Gitu ya. Nah, ini saking penasarannya itu saya sampai beli bukunya ya. Ini kelihatan nggak sih? Ya ini kan. Ya, Designing Your Life. Nah, ini pengarangnya adalah dosen yang ngajar kuliah ini gitu. Dan ternyata yang benar. Jadi mahasiswa Stanford itu diajarin ini loh, gimana sih kamu merancang hidup kamu menentukan karir kamu habis kuliah itu gimana. Nah, kayak gitu. Dan itu rupanya populer ya di Stanford. Saya nggak tahu di Indonesia. Saya jadi tertarik juga kalau di Indonesia ada kuliah kayak gini ya. Jadi gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa design thinking ini bisa kepake untuk banyak hal. Nah, sebelum saya masuk ke framework-nya, ini sedikit catatan kecil. Apakah semua problem harus pakai design thinking? Dari pengalaman saya, akhirnya saya menyimpulkan enggak. Ya. Jadi kalau problemnya simple dan solusinya obvious gitu ya, jelas, ya nggak usah pakai design thinking, ya langsung aja gitu. Kayak tadi ya, yang diagram A dari B yang linear itu. Nah, cuman kan sekali lagi kita sebagai leader bisnis khususnya seringkali harus menghadapi problem-problem yang jawabannya nggak jelas kan, kita nggak tahu jawabannya, datanya sulit dicari. Nah, makanya complex problem with unknown solution, ya, problem kompleks yang solusinya itu nggak tahu atau nggak jelas, nah itu baru cocok buat design thinking. Itu ya mungkin itu juga kenapa design thinking populer ya, karena sekarang bisnis-bisnis pada menghadapi problem-problem yang makin lama makin kompleks dan solusinya nggak jelas gitu. Belum lagi ada persaingan dengan AI, ya tapi itu nanti bahasan berikutnya. Apa maksudnya bahasan di lain kesempatan. Oke teman-teman, jadi framework design thinking sendiri punya banyak mazhab. Kalau ditanya, gimana sih prosesnya melakukan design thinking? Nah rupanya mazhabnya ada banyak. Ini mazhab pertama, tadi kan saya sempat bilang ada yang namanya Tim Brown itu ya, yang punya IDEO. Nah si IDEO ini punya sub bisnis unit namanya IDEO U. Saya sih menduga U-nya ini university gitu ya, IDEO University, dan ya pendirinya si Tim Brown tadi, yang saya bilang sebagai salah satu maha guru design thinking sekarang. Nah, dia framework-nya seperti ini ya. Jadi awalnya frame a question, terus gather inspiration, generate ideas, making ideas tangible, test to learn, sama share the story. Nah, ini teman-teman bisa lihat di itu ada webnya ideo.in proses. Terus mazhab kedua adalah mazhab yang ada di buku ini yang tadi saya bilang, ini buku ini bisa jadi hadiah buat yang beruntung. Jadi ini pengarangnya Michael Ulrich. Nah, dia design thinking framework-nya seperti itu ya. Understand, observe, define point of view, idea, prototype, and test. Gitu. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 proses. Gitu. Tapi yang jadi favorit saya, dan ini yang akan saya share malam ini adalah mazhab design thinking-nya dari IDF ya, Interaction Design Foundation. Ya, ini teman-teman juga kalau mau ngecek di webnya juga bisa, bahwa ada 5, yaitu 1 empathize, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, dan yang kelima adalah test. Itu ya. Dan sejauh yang saya pelajari, saya ketemu beberapa orang, saya lihat channel atau artikel banyak orang, saya bisa bilang ini yang paling populer ya. Kalau teman-teman googling design thinking gitu, terus dilihat diagram yang keluar, kebanyakan pasti ini, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang saya sendiri merasa ini lebih simple sih, lebih simple. Dan apalagi ya kalau buat UMKM itu kan ya pengennya yang simple, yang nggak jelimet gitu ya, nggak yang ngebingungi ya. Saya pikir inilah yang cocok. Itu design thinking, dan ini memang yang sering saya cari. Jadi empathize, define, ideate, prototype, sama test. Apa itu? Mungkin saya jelaskan singkat masing-masingnya ya. Jadi tadi yang pertama empathize. Empathize goalnya adalah berusaha memahami user atau customer atau target market. Itu ya. Dan ini adalah titik di mana tadi kan bilang ya bahwa design thinking itu salah satu benefitnya adalah dia human centric, berorientasi pada orang manusia. Nah, ini adalah titik pertama di mana kita kalau menggunakan design thinking melibatkan orang, yaitu user, customer atau target market. Jadi apa yang mau dicari ya kita tanyain apa kebutuhannya, apa ketakutannya, harapan keinginannya. Terus mereka itu kalau pakai produk itu kayak gimana sih gitu. Misalkan kita jualan baju gitu.
ya kita tanya mereka kalau pakai baju itu gimana sih, apa kesulitan atau kendala yang dialami misalkan kayak gitu. Terus apa sih hal yang sudah bagus kalau mereka pernah pakai produk kita ya? Yang sudah bagus apa? Gitu. Apa sih yang kamu suka dari produkku? Ya tapi ya jangan yang bagusnya aja. Kita tanya juga yang jelek atau yang nyusahin atau perlu diperbaiki apa. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu kita tanyain gitu ya. Gitu. Tanyain. Dan tools-nya apa? Ya bisa interview, bisa kuesioner, bisa brainstorming atau focus group discussion. Gitu. Jadi ini supaya riset gitu ya. Tapi risetnya nggak usah gede-gede gitu. Nah itu enaknya design thinking. Kita risetnya kecil, artinya dengan melibatkan responden ya mungkin 2, 3, maksimal 5 juga sudah oke gitu. Yang penting kita dapat data. Kenapa? Karena kan nanti design thinking prosesnya berulang ya, iteratif, gradual. Artinya di tahap titik pertama ini kita nggak harus dapat jawaban sempurna, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi prosesnya tetap perlu dilakukan, kita perlu nanya. Jadi bukan berdasar asumsi aja. Kayak Airbnb tadi kan, dia boleh aja punya asumsi, kayaknya karena fotonya jelek, tapi tetap perlu divalidasi ke customer. Oke, itu empathize. Yang kedua adalah define ya. Nah, setelah teman-teman melakukan empathize tadi kan punya banyak data tuh. Ya banyak ini dalam artian nggak yang banyak banget kayak survei se-Indonesia ya. Misalkan katakanlah respondennya cuma 3 ya, it's okay. Sudah punya data dari 3 responden. Nah, kan pasti banyak tuh problem-problem atau hal-hal yang perlu diperbaiki atau fitur-fitur yang mungkin perlu ditambah. Artinya fitur itu di-request sama customer kita. Kan kita nggak mungkin menyelesaikan semua. Ya, ingat sekali lagi, design thinking berusaha menyelesaikan secara gradual. Maka di define ini adalah toolsnya memilih mana dulu problem yang mau diselesaikan atau fitur apa dulu yang mau ditambahkan gitu ya. Jadi dari sekian banyak problem atau sekian banyak request fitur kita pilih satu gitu. Nah, milihnya apa kriterianya? Ya, ini sebenarnya nggak ada kriteria baku, tapi beberapa yang sering saya lakukan adalah apa sih problem yang paling banyak dialami oleh user atau customer. Misalkan tadi responden saya cuma 5, ya dari 5 orang ini apa sih problem yang sering berulang? Gitu. Kalau misalkan, wah tempat kamu tokonya panas, dari 5 orang yang disurvei 4 ngomong gitu, ya kan berarti, waduh 4 orang nih ngomong toko kita ini atmosfernya panas ya. Bisa jadi itu yang jadi prioritas nanti buat diselesaikan. Atau bisa juga problem itu critical gitu ya. Kalau di software itu ya mungkin yang nyebut cuma 1, tapi kita tahu wah ini bisa ngebug nih. Ini kalau ini nggak segera diperbaiki sistem softwarenya bisa berhenti. Nah, bisa jadi karena critical-nya itu maka dia jadi prioritas. Atau itu tadi, mana fitur yang paling banyak di request oleh user atau customer gitu ya. Misalkan dari 5 orang tadi 4 bilang kamu ini dong ngeluarin menu baru dong yang rasanya manis gitu, atau yang rasanya gurih. Gitu. Ya bisa jadi itu pengen ada tambahan itu. Atau mana fitur yang menurut kita paling impact, yang kita berpikir oh kalau tambahin ini kayaknya ini produk kita jadi makin keren. Ya bisa jadi subjektif, but it's okay. At least ada landasan surveinya. Nah goals-nya apa? Ya tentu karena ini tadi berkaitan dengan mengolah data yang sudah kita dapat dari empathize, maka ya tentu bisa pakai statistik, bisa pakai Pareto diagram ya, kalau teman-teman tahu Pareto diagram, atau ya bisa aja dengan diskusi biasa, dan pada akhirnya kita di tim voting mana dulu nih yang mau kita selesaiin dulu. Nah, gitu. Nanti saya kasih ilustrasi contoh bagaimana ini dilakukan. Oke. Yang ketiga, ideate. Jadi ideate ini ketika tadi sudah dipilih satu problem atau satu fitur yang mau dibuat dulu, maka kita cari solusinya. Ya, solusinya gimana? Mendapat sebanyak mungkin solusi atau ide terhadap masalah atau fitur yang dipilih. Ya, jadi ini ya caranya simpel aja. Kita brainstorming, melibatkan tim kita brainstorming, dan selama proses brainstorming ini penting supaya peserta itu bisa menghasilkan ide sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Makanya ini penting juga kita menumbuhkan kultur untuk tidak mudah menjudge ide orang, ide tim kita. Ya, apalagi kalau kita posisi leader ya, kadang sama anak buah kalau nggak setuju dikit langsung wah ini salah gitu. Kalau bisa jangan gitu ya, supaya di sesi-sesi ini orang bisa
ide sebanyak-banyaknya. Jadi ada istilah quantity over quality. Nggak apa-apa, ide sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin kelihatan idenya receh atau mungkin nggak nyambung, tapi pokoknya dipaksa mereka mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Nah, baru setelah itu nanti disortir dan di voting, gitu ya. Jadi toolsnya apa? Bisa brainstorming, pakai sticky notes, pakai dot voting, dan nanti kita lihat kita masukkan atau kita lihat posisi dia di diagram impact vs effort atau resource. Ya, ini nanti ada contohnya. Habis ini ada contohnya, biar teman-teman nggak bingung, biar kebayang gitu. Dan dari situ nanti kan ketemu, oh ini nih ide yang apa atau solusi yang dipilih. Nah, baru dibuat prototipenya. Sekali lagi namanya prototipe ya. Prototipe tidak harus sempurna, yang penting sudah mewakili kondisi atau situasi yang diinginkan, gitu ya. Prototipe dibuat atau diselesaikan secepat mungkin. Kenapa harus secepat mungkin? Karena supaya nanti next berikutnya adalah dites ke customer atau ke user, gitu ya. Jadi ya kalau toolsnya ya tentu menyesuaikan ya dengan solusi atau yang dipilih. Nah kalau prototipenya sudah ada, langsung diuji di titik kelima, tes menguji prototipe langsung ke user atau customer. Uji langsung ke user, terus ya jangan lupa ya feedbacknya apa, ditanyain pendapatnya, ditanyain komentarnya, itu direkam, dicatat. Dan seringkali terjadi sesi tes ini menjadi empathize untuk siklus design thinking berikutnya. Gitu ya. Karena kan kita ngasih ini terus dapat feedback tuh. Nah, feedback ini kemudian kita rekam. Nah, itu bisa jadi empathize yang kemudian nanti balik lagi tuh, kita define lagi, kita ideate lagi, kita bikin prototype lagi. Nah, ketika ini dilakukan terus-menerus, maka ya itu tadi, kita akan secara perlahan sampai di posisi yang ideal, yang gradual. Kayak gitu. Dan ini menurut saya sangat cocok UMKM karena apa? Karena ya itu tadi, prosesnya singkat, tidak harus lama. Biasanya siklusnya 1 minggu, yang bentar lagi saya tunjukkan gimana kita menjalankan ini dalam siklus 1 minggu. Sehingga ya itu tadi, biayanya nggak gede kan gitu. Kalau kita harus riset dari awal, benar-benar dipetain semua data, semua ini, wah itu kan risetnya mahal, kita pusing ngerjainnya, biayanya juga besar. Nah kalau gini kan bertahap, gradual. Oke, nah ini tools-nya ya, kalau ketika melakukan tes ya bisa one on one, artinya ketemuan langsung. Ini coba ininya fitur prototipe-ku nih gimana. Bisa juga kita kumpulin beberapa orang terus langsung nyobain fokus ke desain. Atau ya sekarang karena apa ya sudah zaman ini ya online, apalagi kita sudah terdidik atau terbiasa waktu pandemi kemarin pakai Zoom meeting pun bisa, atau ya pakai kuesioner. Oke, itu ini ya penjelasannya. Sekarang yuk contohnya gimana sih contohnya? Apalagi ini kan kita ngomongnya design thinking untuk di digital marketing. Nah, coba kita ibarat gini, bayangin teman-teman punya problem di area digital marketing. Biasanya apa sih problemnya? Nah, ini sebagai ilustrasi, saya ini aja ya, bisa jadi, waduh iklanku boncos, sudah iklan tapi boncos. Atau punya landing page tapi nggak konversi, LP-nya nggak konversi. Atau punya sosmed, udah posting-posting, sering posting, tapi postingannya sepi gitu. Atau postingnya tapi kok followernya turun, ya, misalkan gitu ya. Ini ilustrasi aja. Ya, artinya pasti problemnya banyak. Nah dari situ coba teman-teman pilih satu. Misalkan, oke deh, aku pengen coba menyelesaikan yang postingan sepi ini dulu. Kira-kira kenapa ya postingan? Tapi yang penting adalah solusinya gimana gitu ya, supaya postingan jadi nggak sepi, bisa rame gitu. Artinya engagement di sosmednya naik. Gitu. Dan seperti biasa, tahap pertama apa tadi? Tahap pertama adalah empathize. Ya. Nah ini saya petakan teman-teman. Jadi ya saya petakan. Jadi saya anggap seminggu ada 5 hari kerja, katakanlah begitu ya. Jadi hari Senin kita melakukan empathize dengan customer atau user. Hari Selasa kita melakukan proses define dan ideate dengan tim member. Hari Rabu Kamisnya kita alokasikan untuk bikin prototype, dan Jumat kita melakukan tes dan record feedback, artinya minta feedback dari customer, kita catat gitu. Dan ini nanti bisa jadi siklusnya berulang, jadi empathize lagi, define lagi, prototype lagi, tes gitu. Oke ya, so ini gambaran game plan-nya kayak gitu. Jadi seminggu 5 hari kerja, si design thinking prosesnya dari empathize sampai tes kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya tentu apakah harus seperti ini? Enggak. Ya ini cuma ilustrasi aja. Silakan teman-teman mengubah atau menyesuaikan dengan kondisi di bisnisnya masing-masing.
Nah, tadi ya hari Sabtu empathize. Contoh, misalkan apa ya udahlah, saya paling gampang bikin kuesioner, terus saya datengin customer atau target market atau user, terus saya minta ngisi gitu. Karena tadi berhubungan dengan postingan sepi tadi ya, maka bisa jadi ada satu pertanyaan yang kurang lebih kayak gini. Contoh pertanyaan ya. Berikut ini adalah beberapa contoh konten edukasi yang ada di sosial media. Urutkan dari yang paling Anda sukai. Tips and trik, studi kasus, podcast, cerita awal merintis bisnis, beda topik, teori lainnya sebutkan. Itu ya sederhana. Sesederhana ini. Maksudnya pertanyaannya bukan yang rumit-rumit, tapi ini penting gitu. Ini penting. Sekarang sekali lagi, saya tidak mau sekedar berasumsi gitu. Karena kan pasti pernah ya teman-teman ngalamin, aduh postinganku sepi, kenapa ya? Oh kayaknya karena ini nih gitu. Ya nggak apa-apa. Anda punya dugaan, punya asumsi itu is oke, nggak salah. Tapi penting untuk memvalidasi ke customer. Ya salah satunya caranya dengan seperti ini. Nah gitu ya. Jadi kan ya tapi tentu nanti pertanyaannya nggak ini aja, ada berapa, tapi yang jelas teman-teman melakukan. Nah itu hari Sabtu. Hari kedua itu tadi ya, kita melakukan define dan ideate. Itu. Nah, salah satu caranya adalah misalkan yang favorit saya lakukan, tim saya kumpulin gitu ya, terus saya bilang, ini loh hasil survei kemarin kita seperti ini, bahwa ternyata orang-orang itu suka, user kita itu suka kalau konten edukasinya itu membahas suatu tema atau topik tertentu. Gitu. Sehingga kemudian saya kumpulin kira-kira tema apa nih yang mau kita angkat gitu ya. Terus misalnya ada di pertanyaan lain yang nanyanya, misalkan kita udah nanya terus ada indikasi jawaban dari customer, oh temanya kalau bisa yang up to date biar nggak bosen gitu ya. Nah ini saya sampaikan juga ke tim member. Oke, berarti mereka pengen itu membahas tema topik tertentu dan tapi kalau bisa temanya yang up to date gitu. Nanti mereka saya suruh brainstorming, saya kasih sticky notes, saya suruh mereka nulis sebanyak-banyaknya. Nah, ya ini di contoh ini saya cuma tunjukin 4 gitu ya. Realnya nggak segini, at least biasanya minimal ada 20 ide dari tim saya. Ya tim saya ini misalkan 3-5 orang. Gitu. Let's say di sini katakan ada 4, terus mereka saya minta voting. Nah, cuman votingnya pakai stiker ya. Apakah harus pakai stiker? Enggak. Silakan teman-teman pakai mekanisme lain seperti apa, mau dititikin pakai spidol ya juga boleh gitu. Nah, ini saya pakai dot stiker ya, stiker tapi yang bulat-bulat itu. Saya suruh milih dari 4 ini kira-kira mana yang menurut kamu paling up to date dan rasanya menarik untuk kita angkat. Itu ya. Nah, ternyata dilihat kan paling gede misalkan di sini yang AI itu kan karena lagi rame ya. Kalau TikTok itu maksudnya misalkan ngebahas tentang TikTok marketing misalkan gitu. Kan TikTok lagi hype nih. Artinya untuk bisnis kan TikTok lagi nih. Atau tentang pajak ya, pajak karena kemarin ada kasus itu ya, Mario itu ya. Jadi isu-isu pajak jadi ngetren gitu. Atau ya tentang digital marketing ya. Digital marketing kan dari dulu sampai sekarang ngetren terus isunya gitu. Ya it's okay. Kita tidak menjudge, siapapun boleh nulis apapun. Biarlah voting yang menentukan. Nah, itu enaknya. Gitu ya, biarlah voting. Jadi nggak perlu apa digital marketing, misalkan gitu, nggak usah gitu. Ya udah, mereka boleh nulis apapun. Terus nanti kan toh voting, dan yang voting kan semua. Nah, dari situ karena kita tahu, misalkan temanya tentang AI. Ya, berikutnya bisa aja pertanyaannya adalah kita mau bikin nih konten tema AI. Kira-kira nanti bentuk kontennya gimana ya? Bentuk kontennya gimana ya? Menurut kalian menarik bentuknya gimana? Ya seperti biasa nanti brainstorming. Nah, misalkan ini tadi saya bilang misalkan ada 4 ya, ada 4 jawaban atau 4 ide solusi. Yaitu yang pertama kalau kita lihat bawah, kok pakai karusel, ada yang ngusulin, udah Pak, ini bentuk kontennya bentuknya karusel. Ada yang jangan Pak, ini pakai video aja. Jadi pakai footage tapi ada voice over-nya. Atau yang ketiga pakai narasi aja Pak, narasi. Jadi narasi terus tapi ya kelihatan orangnya ngomong gitu ya, artinya ngomong gitu. Artinya orangnya ngadep ke kamera ngomong. Gitu. Atau pakai animasi aja Pak. Gitu. Animasi karena animasi kayaknya keren gitu. Nah, sama nanti apapun idenya ditempel dulu terus nanti dikasih dot voting lagi atau melakukan proses voting lagi. Nah, cuman bedanya yang sekarang dengan yang sebelumnya yang kiri, kita buat diagram ini ya,
Ya, intinya bikin garis aja cross gini, terus yang bawah kita kasih nama effort atau resource, yang kiri efektivitas. Effort resource ini maksudnya apa? Dari setiap ide ini nanti kita petakan seberapa besar effortnya, ya. Makin ke kanan, karena effort resource ini kan kanan kiri gini ya, kanan kiri sumbu X gini kan di bawah ini sumbu X, kanan kiri. Jadi makin ke kanan berarti effort atau resource yang dibutuhkan makin gede, ya, usahanya gede atau butuh biayanya mahal atau ngerjainnya lama. Sementara makin ke kiri berarti effort atau resource-nya kecil. Efektivitas adalah seberapa jauh si ide ini dalam menyelesaikan solusi tadi. Ingat solusinya kan supaya postingan rame ya. Postingan rame. Jadi nanti tim kita menilai. Kalau bikin karusel ini efektif nggak bikin postingan rame gitu ya. Nah, jadi walaupun sudah di dot voting, tetap nanti kita bersama-sama tim berusaha memetakan. Ya, katakanlah animasi. Oh, oke, animasi itu kayaknya efektif. Ya, makanya dia tinggi. Tapi effortnya lumayan gitu. Kerjainnya, waduh, bikin karakternya, bikin musiknya, bikin backgroundnya, waduh. Jadi kita taruhnya di sini. Kalau narasi gimana? Oh ya tinggal ngomong orangnya kan. Ya memang ada effort, bikin skrip, terus naratornya harus ngapalin skrip atau baca skrip. Tapi setidaknya lebih mudah daripada bikin narasi. Makanya dan dinilai cukup efektif. Maka efektifnya dia tinggi, walaupun nggak setinggi animasi, tapi effortnya rendah sebelah kiri. Kalau voice over pakai footage gimana? Oh, dinilai nggak terlalu efektif, tapi effortnya rendah juga. Karusel, effortnya paling kecil, ya paling kiri, tapi efektifnya juga paling kecil. Nah, dengan memetakan seperti ini, maka kita bisa punya gambaran lebih terhadap solusi-solusi tadi. Terus, ya dalam hal ini, yang ideal kan yang kita pilih yang di sini ya, yang kuadran ini ya, yang efektif besar tapi effortnya kecil gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini dipilihlah yang narasi gitu ya. Jadi ngebahas tentang AI dan ada narasi orangnya. Nah, ini contoh ya, ini penyederhanaan. Kalau aslinya biasanya idenya lebih banyak, votingnya juga lebih banyak. Oke. Nah, dari situ barulah kita apa tadi? Hari ketiga dan keempat bikin prototipe-nya ya. Nah, ini contoh bikin prototipe-nya, misalkan lagi di syuting terus ini kayak gitu, dan ya ini biasanya butuh 2 hari ya karena bikin video, editing dan segala macam. Nah, baru kemudian kita tes ya. Ya tesnya karena ini bentuknya sosmed ya udah tesnya bisa aja dengan langsung diupload, kita lihat responnya gimana gitu ya. Kalau merasa kurang ya bisa juga kita nanya ke customer atau apa, kalau videonya kayak gini kira-kira gimana? Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya akhirnya jadi konten yang dalam hal ini ya apa view-nya lumayan lah, jadi FYP lah gitu. Oke, sorry. Jadi ketahuan deh slide saya. Oke, tinggal 2 slide lagi ya. Jadi ini kurang lebih prosesnya teman-teman ya. Ini contoh, ini penyederhanaan, tapi ini sebuah contoh bagaimana kita mengimplementasikan design thinking di digital marketing, gitu ya. Nah, terus kalau sudah gini next-nya apa? Apakah sudah selesai berhenti? Ya enggak, gitu ya. Karena design thinking adalah sebuah linear proses. Bisa jadi berulang. Kita sudah selesai tes, balik di awal lagi. Kita empathize lagi, kita define problem lagi, kita ideate solusinya apa, bikin prototype nih. Nah, tapi seringkali terjadi juga gini, misalkan habis tes, waktu ngetes ini kita jadi dapat insight, sehingga oh kayaknya problemnya harusnya definisinya gini deh sekarang, atau problem yang dipilih itu harusnya yang ini. Nah, jadi kita nggak perlu kembali ke empathize, tapi kita langsung ke define. Atau dalam contoh ini misalkan habis ngetes, jadi kepikiran, oh harusnya kemarin itu solusinya gini gitu. Karena si customer-nya bilangnya gini, jadi harusnya gini. Atau bisa juga ini ya. Jadi waktu bikin prototype itu menimbulkan ide. Waktu bikin prototype-nya, oh iya ya, kayaknya kurang enak kalau kayak gini. Harusnya prototype-nya kayak gini. Nah, gitu. Ya, jadi ini artinya terbuka kemungkinan bahwa tidak harus siklusnya benar-benar linear dari tes, terus empathize, terus define, nah kayak gitu. Bisa macam-macam. Tapi yang jelas memang prosesnya tidak berhenti. Gitu. Jadi enggak terus tes sekali sudah ketemu, berhasil, terus berhenti, enggak. Gitu. Apalagi kalau pas dites ternyata gagal gitu ya.
Pas dites ternyata respon customer masih jelek, ya berarti kita perlu mengulang lagi gitu. Artinya kita ya terus mencari. Nah, pendekatan seperti inilah yang percaya atau tidak justru sekarang ini yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, bahkan khususnya perusahaan besar gitu. Gitu ya. Jadi mereka sendiri juga ya sama, tidak punya jawaban atau tidak punya data terhadap semua permasalahan mereka, dan ya mereka tetap dituntut bisa maju, bisa berinovasi, bisa menyelesaikan masalah di tengah ketidaktahuan, di tengah gelapnya data, tapi pokoknya harus maju gitu. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, buat saya pendekatan paling masuk akal ya design thinking, dan khususnya buat UMKM saya merasa design thinking ini paling pas gitu. Karena saya pernah ngalamin kalau di perusahaan dulu ya, zaman saya masih kerja, perusahaannya budgetnya besar, perusahaan gede, ya untuk mendefinisikan produk apa mau yang dibuat mereka keluar banyak, ya riset sana, wah risetnya bahkan bisa berbulan-bulan gitu, terus bikin prototipenya juga yang langsung prototipe itu yang hampir sempurna lah gitu. Ya karena mereka punya budget dan mereka nggak masalah tuh produknya error atau proses risetnya itu setahun gitu ya, nggak ada pemasukan, nggak masalah ya. Tapi kalau UMKM kan nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi kita butuh sebuah siklus yang lebih pendek, dan buat saya itu jawabannya ada di design thinking. Nah kayak ini tadi kayak saya bilang frameworknya 1 minggu ya. Gitu. Dan ini sangat mungkin, dan memang sudah saya coba juga sangat memungkinkan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, sebuah atau ya bukan pengantar sih, ini sudah materi, tapi maksudnya yang saya sampaikan begitu dulu. Artinya berikutnya silahkan kalau memang ada pertanyaan atau kita mau diskusi atau apapun bebas tentang design thinking, karena saya pikir ya sebenarnya saya juga tertarik sih melihat teman-teman gimana di bisnisnya, gimana, atau mungkin ada pertanyaan apa, atau ada problem apa, siapa tahu kita bisa diskusikan. Dan ya nggak, harapan saya nggak lain nggak bukan ya, semoga teman-teman bisa ketemu dapat solusinya, bisnisnya maju kayak gitu, dan saya juga bisa mendapat pembelajaran baru. Oke, so gitu dulu ya. Mungkin ini saya kembalikan dulu nih ke moderatornya supaya moderatornya juga nggak ngantuk gitu. Kalau moderatornya nggak kerja nanti ketiduran moderatornya. Oke, terima Silakan Teh kasih Mas Aisyah ya. Yusuf materinya. Wah, cukup ini ya. Aku juga baru mendengarkan tentang design thinking, terus design thinking tentang untuk digital marketing. Wah, ini penghujung workshop yang benar-benar insightful ya, Mas. Nah, BTW ini aku mau bacain dulu nih, ada beberapa yang bertanya. Yang pertama ini dari iPhone 6s nih. Waduh, Ketika ini. melakukan empathize, ada tips nggak Mas agar berjalan jauh lebih efektif? Nah, kira-kira gimana tuh Mas? Oke. Waktu empathize, kalau menurut saya ini ya, menurut saya dari pengalaman itu paling efektif. Artinya kan gini, efektif itu menilainya dari sini. Sebentar, saya balik ke slide dulu. Ini slide saya masih kelihatan kan ya? Masih. Oke, sip. Nah, empathize kan goalnya apa sih? Goalnya berusaha memahami user. Artinya kalau ditanya paling efektif itu adalah mana yang paling bisa membuat kita memahami user gitu ya. Nah, menurut saya yang paling efektif itu emang ini ngobrol ya. Maksudnya ngobrol itu ketemu langsung gitu. Ketemu langsung ya, mungkin kayak semacam interview lah gitu. Jadi tidak sekedar pakai kuesioner. Saya nggak bilang kuesioner salah, tapi ya itu tadi ya, dengan ngobrol langsung itu kita ketemu, kita bisa membaca bukan hanya data yang di atas kertas, tapi juga gesturnya dia, gitu kan. Terus kadang ada body language, gitu kan. Dan enaknya kita bisa merespon gitu. Ketika misalkan bilang, misalkan gini, saya nanyanya, Teteh kalau lihat sosial media sekarang apa sosial media yang paling banyak, gitu kan? Kan dia jawab TikTok gitu. Kalau di kuesioner kan ya sudah berhenti sampai situ gitu ya. Tapi kalau itu kenapa tuh TikTok? Nah, kita bisa menggali itu, ada proses ini back and forth-nya ya, exchange-nya gitu. Jadi kita bisa menggali kenapa TikTok itu. Apa sih yang dilihat dari TikTok? Nah, kita
Jadi ada hal-hal yang mungkin itu tadinya tidak ada di list pertanyaan, tapi ya karena kita pengen tahu, ya sekali lagi ya spiritnya itu ya, kan berusaha memahami kayak gitu. Ya termasuk kalau misalkan, oh malas sekarang pakai Facebook misalkan gitu. Nah itu kita bisa menggali lebih jauh, malasnya kenapa gitu. Apakah ini, apakah karena teman-temannya atau karena apa ya. Jadi itu. Jadi menurut saya itu sih untuk empathize, kalau pengen lebih efektif, saran saya sebisa mungkin memang ketemu langsung sama Oke. customer-nya gitu. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan nih. Hmm. Berarti ada durasi khusus atau gimana nih, Mas? Oke, kalau saya kurang tahu durasi. Mungkin tapi saya memahaminya gini ya. Tapi nanti kalau misalkan pemahaman saya salah silakan direspon aja ya. Maksudnya apakah harus ada alokasi waktu khusus? Iya, ya mau nggak mau kan gitu. Bahwa kita memang secara sengaja atau secara sistematis mungkin bahkan ngomongnya gitu kalau di perusahaan menjadwalkan supaya ada sesi kita melakukan empathize. Gitu ya, ada durasi khusus kayak gitu ya. Jadi nah cuman kalau durasinya ada spesifik berapa lama, saya pikir ya nggak ada patokan sih gitu ya, nggak, mungkin tergantung kitanya aja. Gitu kalau kita merasa waktunya banyak dan orang yang diajak ngobrol asik, terbuka, ya mungkin bisa sampai 2 jam, ya is okay. Gitu. Mungkin yang penting kita bisa menggali ini. Tapi kalau misalkan kita waktunya sedikit, tapi ya tetap harus meluangkan waktu, ya mungkin setengah jam juga nggak masalah. Ya ketemu setengah jam, at least kita sudah punya guideline atau punya list kira-kira poin-poin penting apa yang perlu ditanyain. Ya nanti sambil di situ berkembang, ya kita tanyain yang lain-lain. Ya tapi kalau misalkan durasinya habis, waktunya ya nggak apa-apa juga. Tapi ya yang penting kita mengalokasikan waktu. Gitu. Oke. Mungkin belum ada tanggapan lagi dari Evan 6S, mungkin kita tunggu juga. Selanjutnya kita beralih dulu ke pertanyaan dari Kakak. Oke, langsung aja. Izin bertanya kalau ada step yang di-skip misalkan seperti testing mungkin maksudnya, itu gimana ya? Jadi ada yang dilompatin nih, stepnya gimana nih, Mas? Oke. Kalau menurut saya itu maksudnya gini, itu bisa aja terjadi by design. Maksudnya by design itu secara sengaja ya. Maksudnya, nah kayak gini nih. Nah ini kan setelah melakukan ini bisa aja setelah tes dia lompatnya nggak ke empathize lagi, tapi ke define gitu. Oke. Gitu ya. Jadi artinya gini, kalau pertanyaan boleh nggak saya, atau gini bukan, apakah untuk melakukan design thinking urutannya harus benar-benar plek kayak gini? Enggak, gitu ya jawabannya gitu. Apa plek gini? Kita bisa aja kayak ini kan, misalkan oh tes kita dapat insight, oh kayaknya define, atau waktu tes dapat insight, oh idenya harusnya gini nih solusinya, ya nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kan itu memang pilihan secara sadar ya, pilihan secara sadar bahwa ketika di tahap tertentu kita mendapat ide atau mendapat insight, terus oh kalau gitu aku perlu memperbaiki atau aku perlu selanjutnya melakukan proses ini, it's okay kayak gitu. Jadi memang nggak harus urut dari harus empathize dulu, kalau nggak empathize dulu nggak boleh gitu ya, nggak ya, kalau di awal pertama kali iyalah kita empathize, tapi misalkan nanti along the way sudah jalan, sudah kita tes, ternyata hasil ya apapun hasilnya bagus atau hasilnya nggak bagus, dari situ kita bisa dapat insight, terus kita bisa melihat ini perlu balik empathize lagi nggak ya, atau udahlah baliknya ke define aja, atau baliknya ke idea gitu, atau mungkin prototype deh, aku penasaran kalau kayaknya prototipenya kemarin dibuatnya kayak gini, bakal hasilnya beda. Nah, bisa jadi. Mungkin gitu ya, Teh, menjawab pertanyaan. Ini kayaknya ini nih. Simbolnya kayak simbolnya kayak simbol infinity nih. Wah, ya, Tidak mau terhingga. disebutkan. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Oke, sembari mungkin kita nunggu dari teman-teman yang lain, aku juga mau ini nih Mas. Ya, silakan, pernah baca waktu itu tentang desain sprint. Nah itu sama nggak sama design thinking?
Waduh, oke. Wah, mantap ini ya. Ini sudah one step ahead. Oh. Oke. Desain sprint ya, memang benar ya. Nanti teman-teman kalau belajar design thinking besar kemungkinan akan ketemu yang namanya desain sprint gitu ya. Oh. Mhm. Jadi desain sprint itu jadi gini. Design thinking itu kan sebuah konsep atau sebuah paradigma bahwa ini loh. Kalau kamu ketemu problem yang kompleks, yang jawabannya belum tahu di mana, datanya juga belum tahu di mana, gini nih cara pendekatannya untuk menyelesaikannya. Yang tadi fuzzy goals ya, seperti saya bilang fuzzy goals. Saya biar enak sambil saya liatin deh. Fuzzy goals itu yang gambar kapalnya Columbus tadi. Nah, ini ya. Nah, gitu. Jadi pendekatan design thinking itu adalah sebuah paradigma tuh untuk mendekati ini kayak gini. Jadi misalkan gradual, terus nah ini ya human centric, terus pendekatannya menarik, jangan yang bosenin. Nah, itu gitu. Nah, cuman bagaimana implementasi taktisnya, maksudnya implementasi teknisnya menjalankan ini itu kalau di konsep design thinking-nya tidak dipatok atau tidak didefinisikan gitu. Makanya terus kemudian ada salah satu engineer-nya Google namanya Jack Knapp, ya engineer-nya Google. Dia kemudian ngedevelop atau mengembangkan sebuah cara metodologi yang lebih teknis yang dikasih nama design sprint. Jadi design sprint itu adalah sebuah cara atau metodologi yang jauh lebih teknis untuk menjalankan design thinking di perusahaan. Nah, sebenarnya sedikit banyak di sini sudah kita lakukan, yaitu yang ini nih. Kita udah ngedefinisi nih, oke deh, empathize itu hari Senin, define dan ideate hari Selasa, Rabu Kamis bikin prototipe Jumat. Nah, ini kan sudah lebih teknis ya, lebih konkret gitu. Nah, ini yang dibahas di design sprint. Termasuk juga tools-toolsnya. Misalkan, nah ini saya pakai sticky notes, terus votingnya pakai cara dot voting. Nah, ini kan sudah teknis banget. Maksudnya gini, boleh nggak pakai sticky notes? Ya boleh. Mau bentuknya, oke deh kita untuk mendefinisikan atau cari ide solusinya, kita diskusi aja. Kita duduk melingkar, terus masing-masing mengemukakan pendapat. Nah, itu nggak salah. Gitu ya, itu nggak salah. Cuman design sprint melihat si Jack Knapp itu yang engineer Google itu melihat, waduh, kayaknya cara ini pernah aku coba tapi jadinya rapatnya lama, jadi banyak berantemnya. Gitu kan. Gitu kan. Sehingga terus dia mikir lagi tuh, aduh gimana ya caranya define sama ideate yang supaya nggak banyak drama tapi efektif gitu. Nah, akhirnya pakai sticky note saja, terus nanti votingnya orang nggak usah ngomong tapi nempel stiker aja. Nah, ini kan jauh lebih teknis gitu ya. Nah, itu jadi design sprint itu ya membahas itu. Ya itu sebenarnya menarik juga sih, banyak games atau banyak tools yang bisa kita lakukan supaya proses design thinking kita jadi satu efisien secara waktu, terus ya itu tadi ya ngurangin banyak drama, nggak banyak dramanya, tapi juga menyenangkan gitu, menyenangkan buat tim yang melakukan gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bikin sesi yang lebih ngebahas teknis desain sprintnya seperti apa. Mungkin begitu Teh Aisyah. Oke, satu lagi nih Mas, untuk tools-nya tadi kan misalkan kita nempel pakai sticky note nih, terus nanti di vote. Nah itu termasuk yang lebih efektif ya ketika ngevote tapi nanti ada kecemburuan atau gimana gitu ketika mungkin teman-teman yang lainnya jadi melihat, oh yang ngevote ini lebih banyak nih, jadi semuanya pada ngevote gitu atau gimana tuh perihal vote dan votingan kayak gitu? Oke. Memang ini ya dari pengalaman ada situasi-situasi yang seperti itu. Artinya ketika ngevote orang Ikut-ikutan gitu. ya orang ngelihat kan temennya ngevote ini nih, aku ikut-ikut juga itu gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, untuk menghindari bias-bias tersebut atau gini, sebelum itu biasanya gini.
kadang yang hal-hal seperti itu terjadi kalau satu isunya sensitif. Oke. Misalkan isu sensitif, itu apa ya? Misalkan kondisi kantor lagi nggak kondusif, terus kita bikin design thinking tentang apa yang perlu dilakukan oleh manajemen supaya kondisi, nah itu kan kadang isunya sensitif. Nah gitu, itu jadi proses ngevote-nya biasanya jadi agak bias karena mereka kayak cenderung takut, terus nunggu temenku, dia ngevote-nya apa, aku gitu ikutan. Nah, Gitu. Atau juga bisa jadi karena kultur di timnya belum belum terbentuk. Maksudnya kultur terbuka ya, atau ya mungkin saya nyebutnya kultur demokratisnya lah, gitu. Kultur demokratisnya belum terbuka sehingga menciptakan sebuah ketergantungan atau sebuah mentalitas takut untuk maksudnya ya kalau ngevote kan harusnya ya udah pokoknya aku memang milihnya ini, nggak peduli gitu kan, gitu. Atau yang ketiga yaitu memang selama proses ini ada campur tangan dari biasanya dari pimpinannya atau dari leadernya gitu ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi. Jadi maka solusinya menurut saya satu ya memang idealnya leadernya nggak perlu ikut lah. Maksudnya dia sebagai fasilitator nggak apa-apa, tapi kalau bisa dia jangan ikut ngevote gitu. Karena kalau dia ngevote biasanya nanti yang jadi bawaannya ikutan. pilih yang dipilih leadernya gitu. Iya. Karena takut berbeda pendapat sama itu satu. Jadi kalau bisa leadernya jadi fasilitator aja atau ya dia nonton aja lah. Atau nggak ikut terlibat sama sekali, benar-benar fasilitatornya orang lain, terus tim partisipannya orang lain, itu satu. Terus kedua, kalau memang isunya sensitif, maka kita bisa melakukan apa yang namanya blind voting ya, artinya voting buta lah, voting tertutup ya gitu. Kalau kita coblosan nanti 2024 kan masuk bilik ya, kita nggak perlu bilik lah, cukup misalkan si sticky notes-nya ini ditempel di flip chart atau whiteboard, nah terus nanti waktu voting dia dibalik gitu, jadi teman-teman biar yang nggak kelihatan gitu ya ya. nggak kelihatan pilihannya apa. Atau sebaliknya ketika ada satu yang ngevote, teman-teman yang lainnya, partisipan yang lainnya balik badan, tutup mata, misalkan gitu. Oke. Ya bisa seperti itu. Jadi itu beberapa teknik atau tips untuk mengurangi bias-bias karena nggak enak, karena sungkan atau karena faktor lain. Oke, wah ini sangat menarik ya pembahasannya. Cuma sayang sekali ini waktu kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Design thinking ini tuh bisa digunakan nggak sih selain untuk digital marketing? Dan tadi mungkin di perusahaan gitu ada lagi nggak yang bisa dipakai? Oke. Ya ini pertanyaan bagus. Ya, kalau jawaban sederhananya bisa ya. Jadi ya ini karena workshop kita temanya digital marketing, makanya design thinking-nya for digital marketing. Tapi secara umum sebenarnya design thinking ini buat saya pada akhirnya setelah merasakan menggunakan itu fungsi kegunaannya dua ya. Satu itu tadi untuk menyelesaikan problem yang kompleks, problem yang kita nggak tahu jawabannya, kita nggak tahu juga cari jawabannya di mana, maksudnya yang belum kebayang gitu ya. Terus juga faktor penyebabnya apa nggak tahu. Nah itu kita berusaha mendekatinya step by step secara gradual sampai ketemu jawabannya itu. Sekali lagi kalau problemnya nggak kompleks ya nggak perlu design thinking lah, langsung aja nggak apa-apa. Banyak template-nya, banyak caranya, banyak metodologinya langsung. Tapi kalau problemnya kompleks, pakai design thinking. Dan yang kedua untuk inovasi ya, inovasi. Artinya gini loh, inovasi itu yakin kita mau nggak mau, kita sudah punya produk. Katakanlah produk kita laris nih sekarang, udah keren, udah laris manis gitu. Kemudian kita nggak mungkin diem aja, gitu ya, diem aja. Pasti harus inovasi. Kalau makanan entah itu nambah menu baru atau mungkin tempatnya diapain supaya customernya lebih nyaman atau whatever gitu. Kalau dia produknya baju, ya biasanya kalau baju fashion ya, apalagi brand sendiri kan, udah nih misalkan ini mau lebaran ngeluarin artikel, nanti habis lebaran aku ngeluarin artikel maksudnya modelnya gimana ya. Nah kayak gitu kan, itu kan butuh mikir lagi ya. Jadi perlu terus berinovasi. Nah, dua hal itulah yang bisa kita maksudnya design thinking bisa dipakai untuk dua hal itu, untuk problem solving maupun
Inovasi. Jadi sekali lagi saya ke inovasi dulu mungkin. Inovasi jadi setiap kali kita merasa perlu bahwa produk kita perlu diperbaiki atau ditambah fiturnya, tapi kan nggak tahu fiturnya apa. Atau apanya nih yang harus diperbaiki supaya ini. Nah, itu kita bisa pakai design thinking ya. Karena tadi itu yang melibatkan customer, user, human centric dengan nanya segala macam. Nah, ada insight-insight dari itu kemudian kita olah dan kita sekali lagi ya kita uji dan kita validasi. Atau tadi punya pemikiran misalkan ngelihat warung di mana lagi jalan-jalan ke luar kota ngelihat oh di sini gini, oh karena warungnya kayak gini. Wah, kayaknya kalau warungnya diginiin bisa rame kayak di sini misalkan gitu. Ya punya asumsi dugaan seperti itu nggak apa-apa sekali lagi tidak salah, tapi sekali lagi tetap perlu divalidasi. Nah, itu inovasi. Atau tadi ya problem solving. Ada masalah apa yang kompleks, ya kita bisa lakukan. Dan itu nggak harus yang kaitannya sama customer sebenarnya ya. Contoh ini kan customer gitu ya. Bisa juga masalah internal. Iya, masalah internal bukan berarti harus kayak berantem gitu, nggak harus itu. Ya itu bisa juga, tapi nggak harus. Misalkan di salah satu case study contoh yang pernah saya baca itu, ini misalkan ada suatu kondisi di mana karyawan di kantor itu sulit bekerja dengan baik karena merasa mereka bilang sulit berkonsentrasi gitu. Nah, ini kan masih abstrak ya, aku sulit konsentrasi gitu. Nah, akhirnya dilakuin design thinking, akhirnya ketemu waktu itu jawabannya setelah di-define itu karena ribut gitu. Karena banyak yang ngomong, iya Pak, soalnya di kantor ini ribut bising gitu. Nah, terus kemudian mereka melakukan ideate, gimana nih caranya mengurangi kebisingan gitu kan. Gitu. Mungkin ini ya, mungkin kalau kita ditanya ini jawabannya oh ya ini kita cari sumber kebisingannya terus dimatiin misalkan gitu. Atau ini. Tapi yang di cerita yang saya baca itu solusinya sederhana. Karyawannya dibeliin headset satu-satu. Oh, menarik, Gitu. menarik. Ya kan, jadi kan nggak simpel ya, karena kalau harus sumber kebisingannya apa, bisa jadi misalnya sumber kebisingannya tetangga gitu. Waduh, mau negur tetangga nanti bisa panjang urusan kan gitu ya. Kayak gitu. Nah ternyata setelah dilakukan oh ya udahlah pakai headset kan nggak kedengeran gitu ya, atau at least mengurangi lah bisingnya itu mengurangi. Nah jadi kadang dengan desain thinking kita ketemu cara-cara simpel yang kita nggak kepikiran. Nah itu problem solving yang salah satu bentuk problem solving yang bisa dilakukan. Saya juga pernah baca juga ada NGO ya LSM di Afrika, ya maksudnya proyeknya di Afrika dia menyelesaikan isu-isu sosial, misalkan air bersih, ada daerah yang dia kekurangan air bersih, ya gimana caranya supaya dia dapat akses air bersihnya cukup. Ya walaupun nggak bisa melimpah tapi at least untuk sanitasi dan higien itu cukup lah gitu. Nah itu dia pendekatannya juga pakai design thinking. Jadi makanya saya pikir design thinking itu memang sekarang lagi populer ya, naik daun. Jadi ya buat saya ini sih artinya emang ini kayaknya sebuah cara yang proven gitu, yang terbukti gitu, karena nggak cuma di perusahaan tapi juga LSM tadi ya, termasuk ada mendesain hidup itu tadi yang di mana, yang di Stanford itu sampai kayak gitu. Jadi kayaknya ini menarik untuk dicoba, digeluti, dan ya tapi ujungnya kan tetap ya ini adalah tools ya, artinya untuk menyelesaikan masalah atau untuk berinovasi ya, mungkin gitu Esa. Oke, terima kasih banyak Mas Yusuf atas insightful materi-materi hari ini. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, buat design thinking itu bisa dipakai ya buat apa aja ya Mas? Bisa untuk inovasi, problem solving, dan lain-lainnya. Dan ini worth it untuk teman-teman cobain, baik itu di bisnis teman-teman atau di perusahaan teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, boleh closing statement dari Mas Yusuf? Oke, thank you ya. Ini untuk closing statement ini sudah saya siapkan slide khusus ya, maksudnya slide ini ya, kayak gitu. Jadi teman-teman gini, kita sekarang berada di zaman, khususnya untuk mereka yang pebisnis ya, yang menjalani bisnis. Kita sekarang berada di zaman di mana perubahan begitu cepat ya, perubahan begitu cepat. Betul. Artinya di drive oleh teknologi, ya mungkin teman-teman sering dengar istilah disrupsi ya. Tadi saya sempat bilang
Instagram dulu, Instagram Facebook begitu dikdaya, wah kena TikTok langsung, sekarang sudah sempoyongan Instagram. Terus dan masih banyak yang lain ya kayak gitu ya. Ya saya pernah baca dulu artikel Bluebird sama pokoknya grup-grup taksi Jakarta itu sampai rugi hampir 0,5 triliun ya, 500 miliar terdisrupsi oleh Gojek dan kawan-kawan. Kayak gitu, 500 miliar kan lumayan, harusnya bisa bikin aplikasi sendiri mereka, tapi ya sudahlah, itu udah tergadung terjadi. Jadi mau nggak mau kita ngadepin situasi bisnis yang berubah begitu cepat. Apalagi, nah ini apalagi, saya yakin teman-teman sudah tahu nih, sekarang ada AI gitu ya. Yes, betul sekali. Dulu bikin caption, bikin ini harus mikir lama, harus punya copywriter. Wah, sekarang pakai ChatGPT. Sejam sangat sudah mudah. lumayan dapat caption banyak kan? Gitu. Gitu. Jadi Betul. ya itu bayangin aja kompetitor-kompetitor kita kayak gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau kunci kita untuk bisa survive ke depan kalau memang serius bisnis ya inovasi gitu. Makanya ini saya mengambil quotes dari Steve Jobs bahwa innovation distinguishes between a leader and a follower. Inovasi itulah yang menjadi distinguish ya, pembeda yang membedakan antara leader dan follower. Kayak gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman ya tentu di bisnisnya jadi leader, tapi bukan hanya itu, pengen bisnisnya juga menjadi leader, yang artinya tidak tergerus sama zaman, tidak kesalip kompetitor, mungkin bahasanya gitu, tidak disalip kompetitor, maka saya pikir inovasi itu menjadi kunci ya, jadi penting, jadi kemutlakan kewajiban. Ya bahwa ada hal lain di luar inovasi, misalkan eksekusinya harus bagus, timnya harus kompak, iya gitu. Tapi tanpa inovasi sekarang itu rasanya sulit. Jadi inovasi itu menjadi keniscayaan buat para pebisnis atau para bisnis ataupun organisasi yang memang pengen tetap relevan sepanjang zaman gitu. Itu. Jadi saran saya di akhir ini teman-teman tetap semangat menjalankan bisnisnya, dan ya itu tadi jangan lupa untuk terus berinovasi, jangan capek, jangan lelah. Saya tahu inovasi itu sulit dan ya itu tadi ya gambling nggak jelas, bisa jadi berhasil bisa jadi enggak, tapi mau nggak mau tetap perlu dilakukan. Dan alhamdulillahnya kita sudah punya tools yang menurut saya keren, artinya buat inovasi bisa, tapi pada saat yang sama risikonya juga nggak besar gitu loh buat teman-teman UKM khususnya. Gitu ya. Jadi itu aja pesan saya, tetap inovasi, tetap semangat, dan ya mungkin sebagai sesama pebisnis saya katakan salam cuan. Asik, salam Salam cuan. cuan. Oke, terima kasih banyak Mas Yusuf. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan untuk mendengarkan insight-insight dari materi dari Mas Yusuf ini. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara, di penghujung workshop Digital Masterclass ini. Aduh sedih ya, selama 1 minggu ini kita telah membersamai setiap malamnya dari jam 7 sampai jam 9. Dan hari ini adalah hari terakhir kita workshop Digital Masterclass ini. Tapi jangan bersedih teman-teman, mungkin di next time kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi. Mungkin kalau sekarang kita offline, mungkin kita bisa bertemu dalam offline gitu ya. Kita bisa bertatap muka langsung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian juga dari Aisyah. Pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak mendukung ya, sedang tidak baik. Kadang hujan, kadang terik, kadang hujan. Jadi teman-teman dimohon untuk selalu jaga kesehatannya. Mungkin sekian dulu dari Aisyah. Mengutip sedikit dari Mas Yusuf. Jangan lupa berinovasi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.